100 tahun silam sebuah meteor raksasa menghantam benua menghancurkan daratan dalam kilatan cahaya yang membutakan. Meteor itu ternyata membawa ribuan telur aneh yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dari telur itu, monster-monster raksasa muncul dan menebarkan kekacauan di setiap kota. Ras yang disebut Zerg pun lahir dan mulai menyerang manusia. Pasukan terkuat pun tak sanggup menandingi mereka. Bertahun-tahun kemudian seorang pahlawan besar akhirnya berhasil menciptakan kontrak spiritual. Berkat kontrak itu, para wanita mampu membangkitkan wujud roh, sementara para pria membangkitkan bakat sebagai master roh. Kontrak spiritual menjadi harapan baru mereka untuk melawan monster dan melindungi daratan yang tersisa. Kini 1 abad telah berlalu sejak bencana itu dan sebuah akademi untuk para pemuda telah didirikan. Seorang gadis bernama Lena berteriak memanggil senjatanya. Guru mengumumkan, itu adalah pedang level C dengan elemen ketajaman. Lena tampak murung dengan bakat level C miliknya. Sementara itu, Zain menanti gilirannya di upacara kebangkitan tahunan. Tak lama Mai kekasihnya dipanggil oleh guru untuk melakukan kebangkitan. Tangannya menyentuh batu ungu bercahaya. Seketika pilar cahaya keemasan melesat menembus langit. Ia terpaksa memejamkan mata karena energi yang dahsyat. Sebuah tombak merah yang agung muncul di udara. Guru terperangah dan mengumumkan kebangkitan tombak merah abadi level S. Seluruh lapangan pun riuh ini adalah fenomena langka. Para pria hanya bisa menghela napas iri karena Mae sudah memiliki kekasih dan mereka tak punya kesempatan. Mae menghampiri Zain dan berkata, "Kita putus saja. Dunia kita sudah berbeda." Ia lalu berbalik dan memperingatkan Zain untuk tidak mendekatinya lagi. Para siswa menertawakan Zain yang hanya bisa menatap nanar. Zain mengepalkan tangannya. Ia percaya semua akan berubah saat ia membangkitkan roh level S miliknya. Ia teringat bagaimana dulu ia melakukan segalanya hanya untuk membuat Mae senang dan nyaman. Semua telah ia berikan tapi tak pernah cukup. Di era ini kekuatan adalah segalanya dan ia bersumpah takkan direndahkan lagi. Para siswa mengejeknya menyuruhnya sadar diri karena ia takkan sebanding dengan Mae. Zain membalas tajam. Bagaimana jika aku membangkitkan bakat level S atau bahkan lebih tinggi? Mae hanya mencibir bakat level S itu langka dan kau sama sekali tak pantas memilikinya. Guru akhirnya memanggil nama Zain, menyuruhnya untuk maju ke depan. Ia menyentuh batu bercahaya itu, tapi tak ada reaksi apapun. Mae tertawa. Dasar tak berguna, bahkan tak bisa membangkitkan apa-apa. Tiba-tiba mata Zain terbelalak. Batu di hadapannya merespons dan memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa terang. Para siswa terkejut. Apa ini kebangkitan level S pilar? Cahaya keemasan itu terus membubung tinggi seolah tak ada hentinya. Jangan-jangan level SS? Batu itu pun mengumumkan master kontrak roh surgawi level super. Wajah Mai pucat pasi. Bakat seperti itu adalah legenda yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Para siswa gempar. Seorang master level SS adalah sosok yang bisa menulis ulang sejarah. Seketika para gadis mengerubungi Zain. Seorang gadis berambut biru bahkan berkata, "Pilih aku. Aku punya 360 kostum." Zain dengan tenang menolak mereka semua. "Maaf, aku belum siap untuk memilih pasangan." Ia mengarahkan tangannya ke batu itu dan sebuah panel informasi muncul di hadapannya. Tiba-tiba Mai mendekat dan bertanya, "Zain, bisakah kita kembali seperti dulu?" Zain hanya menatapnya dengan bingung. Saat Mae mengulurkan tangannya Zain, justru melihat informasi tersembunyi milik gadis itu. Ia terkejut karena bisa melihat status Mae dengan jelas sementara gadis itu terus membujuknya. Tanpa keraguan sedikit pun Zain menolak tawaran Mae. Ia berbalik pergi untuk mencari roh yang cocok baginya. Mae tak mau menyerah tapi gadis-gadis lain menghalanginya. Mereka mengejeknya karena telah membuang Zain dan kini ingin kembali. Ejekan mereka lalu beralih kepada Shina sang primadona, sekolah yang ternyata hanya memiliki bakat level E. Mereka menganggap rohnya tak berguna dan takkan bertahan lama di akademi. Shina hanya bisa berdiri menahan malu saat mereka berkata, tak ada seorang pun yang akan memilihnya. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya karena perlakuan menyakitkan yang ia terima. Ia pun berlari tanpa arah dan tak sengaja menabrak Zain. "Hati-hati Tom," seru Zain sambil mencoba menangkapnya. Zain berhasil meraihnya ke dalam pelukannya. Shina pun meminta maaf karena tidak sengaja tiba model. Sambil menahan tangis, Shina meyakinkan jika dirinya baik-baik saja. Tiba-tiba sebuah jendela informasi rahasia pun muncul di hadapannya. Ia mengenali kecapi fuksi, artefak kuno hebat, tapi heran kenapa peringkatnya hanya E. Shina pun cemas dan bertanya ada apa. Zain mengusap lembut kepalanya membuat pipi Shina memerah, lalu mengajaknya membuat kontrak yang membuat Shina bingung. Mendengar itu para gadis lain menjadi heboh dan meluapkan amarahnya. Kepala sekolah Chen tiba-tiba datang dan menghentikan keributan. Ia menunjuk Zain dan berkata sangat menghargainya. Namun kontrak itu tidak bisa dilakukan terburu-buru. Mendengar itu, Shina kembali tertunduk menahan malu. Shina menatap Zain dan berkata bahwa kepala sekolah benar ia memang tidak pantas
Kepala sekolah menyeringai membuat para siswa ngeri. Lalu Zaho, pelindung kota Shen, datang dengan marah menuduh Zain membuat onar. Seketika mata Mae berbinar saat melihat Zaho, yang ternyata adalah ayah baptisnya. Mata Zaho berkilat merah menuduh Zain menindas Mae karena bakatnya lebih tinggi. Ia mencengkeram keras Zain, mengancam bisa mengeluarkan siapapun dengan satu perintahnya. Zain balik bertanya pada Mae apa dia pantas yang membuatnya marah. Zaho pun melesat untuk menyerang Zain. Akan tetapi sebuah tangan dengan sigap menahan lengannya dan menghentikan serangan itu. Zain hanya menatap datar. Chen maju untuk menenangkan Zaho, mengingatkan kalau Zain adalah pembangkit tenaga SSS. Meski masih marah, Zaho menurut, tapi ia mengancam Zain agar tidak nekat membuat kontrak dengan Shina. Namun Zain tak gentar sedikit pun. Ia tetap teguh memilih Shina sebagai rekannya. Zain menarik Shina ke dalam dekapannya dan sekali lagi memintanya untuk membentuk kontrak. Sambil menangis, Shina meminta maaf karena merasa telah membawa banyak masalah untuknya. Zain memintanya berhenti minta maaf karena Shina pantas. Tiba-tiba lingkaran sihir dan rantai muncul mengelilingi mereka. Mata Zain bersinar keemasan saat ia mengaktifkan cahaya sucinya. Sementara itu, Shina menjerit kesakitan. Bola energi ungu pun menyelimutinya dan Zain berdiri di depannya untuk melindunginya. Kontrak berhasil. Shina kini memegang senjata kuno saat sistem mengumumkan dia menjadi roh tingkat SSS. Senjata kuno itu melayang berkilauan bersamaan dengan munculnya panel informasi rahasia. Zain takjub karena Shina menjadi roh yang kuat dan serba bisa. Kini Shina akhirnya merasakan kekuatan tingkat SSS. Shina masih tak percaya peringkatnya bisa melonjak dari E ke level tertinggi. Ia langsung berlari memeluk Zain untuk berterima kasih. Sementara itu, Mae merengek pada ayah baptisnya untuk balas dendam. Zaho menenangkannya dan berkata sudah mengatur tes Master Roh untuk esok hari. Ia lalu meminta imbalan dan Mae mengajaknya pergi ke tempat biasa mereka. Mata Zaho berkilat merah saat menyetujuinya. Beberapa jam kemudian unggahan kebencian tentang Zain menjadi viral. Ternyata Zaho lah dalangnya. Ia menyuruh orang lain menyebarkan berita buruk tentang Zain. Keduanya lalu melanjutkan urusan mereka dan Mae memujinya hebat dalam segala hal. Sambil menyeringai, ia bertekad menunjukkan pada Zain arti kekejaman yang sesungguhnya. Sementara itu Mae tampak terengah-engah. Di kantin para siswa berbisik-bisik menyebut Shina tidak berguna dan Zain telah tertipu. Shina tertunduk malu dan meminta maaf, tapi Zain kembali menepuk kepalanya memintanya untuk tidak begitu. Zain lalu menyuruhnya makan lebih banyak agar siap menghadapi tes master yang akan datang. Sambil makan, Zain menyuruhnya untuk mengabaikan para pengejek dan membuktikan kekuatan sejatinya. Tiba-tiba seseorang memanggil Zain. Ternyata Luma yang datang bersama Mae dan langsung meremehkannya. Zain tak peduli dengan peringkatnya dan bertanya siapa dia. Dengan angkuh Luma memperkenalkan diri sebagai Master Roh baru Mae. Zain mengejek namanya yang membuat Shina tertawa. Luma yang marah langsung membentak mereka. Mae menahannya dan mengatakan kalau mereka tidak sepadan untuk diladeni. Mae mengajaknya pergi karena tes akan dimulai. Namun sebelum pergi, Luma menantang Zain. Di dalam arena fasilitator, mengumumkan syarat kelulusan adalah melewati setidaknya satu level. Ia kemudian memanggil pasangan pertama Luma dan Mae. Keduanya maju dengan penuh percaya diri. Pintu raksasa di depan mereka terbuka dan tiba-tiba sebuah cakar besar menghantam tanah. Ujian pertama dimulai. Seekor tiram hitam tingkat kesulitan 1 tubuh Mei memancarkan aura merah saat Luma merentangkan tangannya. Luma berubah menjadi tombak saat tiram hitam itu menerjang maju. Dia bersiap saat monster itu mengaum tepat di hadapannya. Monster itu menyerang lebih dulu, tapi Luma dengan lincah menghindari serangannya. Dia lalu menukik ke bawah dengan tombak bercahaya menusuk tubuh tiram hitam itu, lalu melompat untuk serangan kedua. Dia melesat ke arah monster itu dengan tatapan mengancam. Sinar keemasan menghantam monster itu hingga membuatnya meraung kesakitan. Sinar itu meninggalkan lubang besar di dada monster itu, sementara Luma mendarat dengan sempurna. Para siswa bersorak riuh saat mereka menyaksikan kekuatan sejati level S. Pertarungan itu disiarkan di monitor. Pria tua itu berkata, itu bukan serangan tunggal, tapi tak jadi masalah. Wade menyela mengatakan mereka masih terlihat kesulitan mengalahkannya. Tapi pria tua itu memukul kepalanya menyuruhnya untuk tidak sok tahu. Jugo dari distrik 2 menyadari Mei 20% lebih lemah meski level S. Dia menduga gaya hidupnya sembarangan membuat sumber rohnya bocor. Mendengar itu, Zahu pura-pura terbatuk. Fasilitator memberi selamat pada Mei dan Luma yang telah menaklukkan tingkat kesulitan 7. Para penonton kembali bersorak mengakui mereka memang pantas disebut kelas S fasilitator, lalu memanggil pasangan berikutnya. Giliran Zain dan Shina, mereka diminta untuk segera naik ke panggung. Pintu raksasa di depan mereka perlahan terbuka. Mata Zain terbelalak kebingungan. Ada 10 tiram hitam muncul di hadapan mereka. Keduanya tak percaya. Shina berteriak, bukankah ini seharusnya tingkat kesulitan 1? Para siswa sadar ini adalah penargetan resmi, suasana pun menjadi semakin tegang. Fasilitator menoleh ke belakang, mengatakan untuk memilih yang elit tingkat kesulitannya 10 kali lipat.
Ini semua karena Zahu menyuapnya dan berkata, Zain tidak boleh lolos. Dia meminta maaf dalam hati karena Zain telah menyinggung orang yang salah. Tiram-tiram hitam itu mengaum keras menyerbu ke arah mereka berdua saat Shina berubah menjadi senjata. Sementara itu, Zain menghadapi para monster dengan tenang. Dengan satu gerakan tangan rentetan senjata melesat ke arah monster. Dalam sekejap semua tiram hitam itu hancur berkeping-keping. Semua monster itu langsung ambruk ke tanah dengan tubuh terpotong-potong. Para siswa terperangah menyaksikan duo itu menghabisi semua monster dalam sekejap. Bahkan fasilitator pun tak percaya berpikir bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Wede berdiri dengan semangat. Dia bilang butuh 30 detik, tapi Zain hanya butuh 1 detik. Juga mengagumi kekuatannya, tapi dia sadar aturan tes telah dilanggar. Zahu yang tersudut langsung membela diri. Dia lalu mengumpat dalam hati menyadari Zain jauh lebih kuat dari dugaannya. Wade tersenyum. Tidak apa-apa, mereka sudah terlalu nyaman. Bahkan pria tua itu setuju dia ingin melihat sejauh mana batas kemampuan Zain. Tes tingkat kesulitan 2 pun dimulai kali ini dengan 20 ekor tiram hitam. Zain sekali lagi hanya melambaikan tangannya menciptakan alunan nada yang memancarkan energi dahsyat. Energi biru itu menyambut para monster. Energi itu menghantam mereka di udara membanting semuanya ke tanah, tanpa meninggalkan satu goresan pun pada Zain. Zain seolah mengejek Zahu mengatakan bahwa monster sebanyak ini masih belum cukup. Para siswa berseru, menganggapnya gila, karena berani menantang para pejabat secara langsung. Wade dengan antusias menyatakan akan merekrut Zain, tapi Yuri menahannya dan berkata dialah yang akan mengambil Zain. Mereka berdua pun mulai berebut untuk mendapatkan Zain ke distrik mereka. Namun Zuki memotong dia ingin Zain. Melihat distrik keempat dulu membuat keduanya mengumpat kesal. Pria tua itu menyuruh mereka berhenti berdebat dan mereka pun langsung menurut. Dia lalu bertanya pendapat Jugo yang menyarankan untuk menerapkan standar setinggi mungkin. Pria tua itu memejamkan mata dan setuju. Sementara Zahu hanya diam di belakang mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeringai licik seolah merencanakan sesuatu yang jahat. Di medan laga fasilitator mengumumkan tingkat kesulitan tes telah dinaikkan. Tingkat kesulitan 3 dimulai, seekor kadal raksasa tingkat 2, bersama burung petir, tingkat 2 muncul. Para siswa sadar ini, level yang berbeda kombinasi pertahanan dan serangan yang sempurna. Zain malah menertawakan mereka lagi, ini hanya akan membuatku terlihat lebih hebat. Luma hanya terkekeh mendengarnya menyebut Zain benar-benar sombong. Para monster pun memulai formasi mereka bersiap untuk menyerang. Decitan tajam terdengar badai petir dahsyat mulai terbentuk di mulut mereka. Kilat menyambar tepat di hadapan Zain yang berdiri gagah. Ia mengangkat tangan memanggil para prajurit bayangan untuk menyerbu gerombolan monster, mengikuti perintah mutlak mereka, langsung menyerang para kadal yang merayap di tanah. Para burung petir kembali berdecit melepaskan rentetan kilat yang mengerikan. Seketika para prajuritnya hancur lebur, disambar petir, namun Zain melesat ke udara tak gentar sedikit pun. Aura kemasan terpancar saat formasi lagu pemecah diaktifkan. Ia menembus badai petir itu tanpa luka sama sekali. Para siswa hanya bisa terbelalak takjub dengan pemandangan di depan mereka. Usai menumpas para monster Zain, turun perlahan bersama zithernya mendarat dengan tenang di antara sisa-sisa musuh. Kemudian dengan satu jari terangkat, ia pun memulai melodi terakhirnya. Para kadal dan burung terhempas jauh sebelum mencapai target. Mereka tak percaya Zain menang lagi, bahkan menyebutnya lebih menakutkan dari monster. Luma terperangah dalam hati, ia tak percaya dengan kekuatan luar biasa yang baru saja ia saksikan. Sang fasilitator pun mengumumkan tes tingkat kesulitan T telah berhasil diselesaikan. Jugo dan Wade tercengang. Kemampuan Zain dan zithernya benar-benar di luar dugaan mereka. Pria tua bernama Zoro itu merenung apa Shina benar-benar level E. Ia memanggil Afu yang segera datang dan menanyakan tugasnya. Zoro bertanya apakah Afu bisa mengidentifikasi level Shina. Afu mengaku tak mampu melakukannya meski sudah melihatnya. Zoro curiga, sama seperti gadis itu. Ia pun bertanya, maksudmu Lian? Afu menambahkan itu semua karena Shina telah terikat kontrak dengan Zain. Merasa ini aneh, Zoro memutuskan Lian dan Zain harus bertemu. Ia lalu bertanya nama roh Lian dan Afu menjawab, namanya Shinon. Sementara itu, Zain menatap gurunya dengan tatapan membara. Aku masih ingin terus bertarung. Sang guru tersenyum. Semangat anak muda. Ujian tingkat kesulitan 4 pun dimulai saat gerombolan monster baru muncul. Seekor kelabang raksasa menerjangnya dengan cepat, namun dengan gesit Zain berhasil menghindar. Tangannya terangkat dan ia kembali memainkan melodi indah dari zither miliknya. Energi melodi itu menebas para monster hingga terpotong-potong. Sisa monster mendekat dan Zain menyambut mereka. Ia lalu menantang mereka. Tunjukkan di mana batasku, seraya melancarkan serangan balasan. Tanpa ragu Zain terus maju dan dengan mudah menyelesaikan tingkat kesulitan ujian berikutnya. Kini ia berdiri di antara tumpukan monster, tanpa goresan sedikit pun.
Sudah cukup kau menang 9 level, seru sang guru. Namun Zain menolak dengan tegas. Aku ingin menantang tingkat kesulitan 10. Para siswa mulai berbisik. Tingkat 10 adalah level terakhir tempat monster tingkat 3 berada. Di sisi lain, Wade mengakui bahwa bahkan dirinya hanya pernah mencapai level 9 dalam ujian ini. Ia teringat saat dirinya berhasil memecahkan rekor di masa lalu dengan pencapaian itu. Juga mengakui bakat Zain dan ingin merekrutnya membuat Wade geram. Ia membetulkan kacamatanya dengan senyum licik. Aura ungu menyelimuti Jugo saat menantang Wade. Di arena fasilitator mengingatkan Zain akan risikonya. Zain meminta waktu untuk istirahat, namun fasilitator menolak. Peraturan adalah peraturan. Zain pun memejamkan mata. Seketika aura hijau penyembuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan melodi pemulihan kondisinya pulih dengan cepat, para siswa takjub rohnya ternyata serba bisa. Sementara itu, aura Jugo dan Wade masih beradu sengit. Tiba-tiba, sebuah dehaman menginterupsi mereka. Ternyata itu Leo dari distrik kelima yang bertanya, "Apa kalian pantas mendapatkan seorang penyembuh?" Wade langsung menyadari Leo juga berada di sana untuk memperebutkan Zain. Leo mengajak Zain ke distriknya yang langsung ditolak mentah-mentah oleh keduanya. Zoro murka. Sebuah pukulan keras menghentikan perdebatan mereka. Zoro menegaskan 8 distrik perang besar telah meraih kesuksesan dengan cara mereka masing-masing. 8 distrik perang inilah yang menjadi pilar menopang langit untuk keselamatan semua orang. Lalu dengan lantang ia mengumumkan rencana besarnya untuk membentuk distrik ke-9. Juga mendadak serius menatap monitor, bertanya-tanya apakah Zain bisa mengatasinya. Tiba-tiba seekor monster api raksasa muncul. Itulah dia monster tingkat 3. Ujian level 10 bertahan hidup selama 3 menit, akhirnya dimulai. Monster itu mengaum dahsyat melepaskan gelombang panas yang luar biasa ke sekelilingnya. Para siswa terkapar oleh gelombang panas yang dahsyat. Semua mata pun tertuju pada Zain satu-satunya yang berdiri tegak. "Kau siap?" tanya Zain. Shina mengangguk mantap berjanji akan selalu mendampinginya apapun risikonya. Sinar keemasan berkilat di mata Zain saat dia melesat maju. Sang monster membalas dengan auman dan semburan api raksasa. Dengan gesit Zain mengelak, bola api itu pun menghantam tanah dan menciptakan ledakan dahsyat. Shina memejamkan mata jemarinya mulai menari di atas zither. Alunan musiknya memanggil badai membangkitkan serangan angin. Sang fasilitator hanya bisa melotot kaget saat angin kencang mengungkap kepalanya yang botak. Para siswa berjuang menahan terpaan angin dahsyat itu. Tiba-tiba pusaran angin terbentuk di angkasa dan Zain hanya bisa meminta maaf. Pusaran angin itu langsung mengunci monster api merah. Sang monster meraung kaget tak mampu bergerak sedikit pun. Dalam sekejap monster itu terlempar ke udara mengeluarkan raungan kekalahan yang menggema. Monster tingkat 3 itu hancur berkeping-keping. Para siswa terperangah tak percaya Zain menaklukkan tingkat kesulitan 10. Di sisi lain, Luma dan Mei hanya bisa menahan kesal karena panggung mereka telah direbut. Namun kekuatan itu ada harganya. Dunia di sekitar Zain mulai retak dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba sebuah suara memberinya selamat. Ia mengatakan Zain telah memasuki fase kedua. Zain menoleh ke sumber suara itu. "Siapakah?" Pria itu juga memperkenalkan diri dengan sopan. Juga melontarkan pertanyaan, "Manusia melawan Zerg, siapa yang akan menang?" Zain mengakui Zerg lebih unggul. "Tapi aku berjuang untuk rakyat dan tanah airku," lanjut Zain. Tiba-tiba tepuk tangan meriah terdengar memuji jawabannya. Sosok itu adalah Zoro yang bertanya apakah ia boleh menjadi guru Zain. Zain terkejut karena Zoro adalah anggota keluarga terkuat di Kekaisaran Shah. 100 tahun silam 3 kaisar Zerg pernah mengacaukan Kekaisaran Shah yang agung. Namun Zoro muncul dan seorang diri berhasil menaklukkan ketiga kaisar itu. Wajah Zain berbinar. "Apa aku benar-benar boleh jadi muridmu?" Zoro mengangguk. Zain pun langsung membungkuk hormat. Sambil tersenyum Zoro menepuk bahunya. "Kau bahkan lebih hebat dari para master distrik," pujinya. Ia lalu menambahkan, "Aku belum menyiapkan hadiah khusus untuk pertemuan pertama kita." Zoro pun memberinya sebuah cincin dari tulang kaisar yang memiliki ruang dimensi di dalamnya. Zain merasakan aura mengerikan dari cincin itu, bukti kekuatan kaisar tingkat 9 yang luar biasa. Zoro menjelaskan cincin itu bisa menekan Zerg level rendah, namun memancing Zerg yang lebih kuat untuk menyerang. Tanpa ragu Zain memakainya. Baginya itu adalah hadiah berharga dari sang guru yang membuat Zoro tertawa. Raut wajah Zoro lalu berubah serius. Ia melirik Jugo seakan mengirimkan keluhan tanpa kata. Zoro kemudian tersenyum pada Zain dan Shina mengajak mereka makan untuk merayakan kelulusan ujian. Di restoran Zoro berkata, telah mengundang master distrik lain agar Zain bisa berkenalan dengan mereka. Jugo memperkenalkan diri sebagai master distrik kedua. Lalu ia menunjuk 3 lainnya, Yurizuki dan Leo. Zain dan Shina pun berdiri dan memberi salam dengan penuh hormat kepada para senior mereka. Yuri dan Zuki menjelaskan bahwa master distrik lainnya berhalangan hadir karena jadwal yang padat. Tiba-tiba master ke-8 muncul di belakang Zain
Ia memberikan nomornya dan berpesan untuk meneleponnya saat bahaya. Tapi ingat kau hanya punya satu kesempatan, pesannya. Sosok itu langsung lenyap dari pandangan membuat Zain bergumam tentang kepribadiannya yang unik. Tiba-tiba juga melemparkan sebuah paket. Itu berisi gulungan bela diri dan hal berguna lainnya, katanya. Zain menangkapnya dengan sigap. Dengan wajah gembira ia berterima kasih pada semua seniornya. Tiba-tiba seorang wanita datang sambil mengomel karena ada yang makan hotpot tanpanya. Wanita itu ternyata Bibi Shina. Ia menuduh Shina sombong sejak jadi orang berada. Dengan marah ia melayangkan tangannya ke arah Shina. Namun Zain dengan sigap menahan tangannya. Lepaskan aku, bentak Bibi itu sambil menarik tangannya. Ia mengenali Zain sebagai pemuda yang membawa Shina. Ia pun langsung menuntut uang kompensasi. Shina menggeram marah. Cukup Bibi, bentaknya. Tentu saja sang Bibi semakin murka karena berani dibentak. Ia balas membentak menyebut nama Nino dari distrik keempat untuk mengancam mereka. Mendengar nama distrik keempat disebut, Zuki langsung menghentikan wanita itu. Tapi si Bibi malah menyuruhnya diam, menganggapnya bukan siapa-siapa. Ia lalu menunjuk Zoro yang dikiranya kakek Zain. Wanita itu menuntut mahar atas Shina dan mengancam akan menyengsarakannya. Brak sumpit Zoro mendarat keras di meja. Dengan geram, ia meminta para master distrik segera bertindak karena wanita itu berani memanggilnya pria tua. Ketiga master itu bergegas mengangkat telepon, mempertanyakan keributan di wilayah mereka. Sementara itu, Wade tampak santai bersenandung sambil menikmati tehnya. Tante Shina tak gentar menyombongkan diri kalau ia juga punya orang dalam. Tiba-tiba ponsel di sakunya bergetar. Ia mengangkatnya dan langsung disambut amarah Nino yang menuduhnya membuat malu keluarga. Zoro bersedekap memberitahunya kalau backingannya sudah tak ada lagi sekarang. Nino berkata, jika ia ingin celaka lakukan saja sendiri, dan jangan pernah membawa-bawa nama keluarga. Ponselnya terlepas dari genggamannya. Ia pun jatuh terduduk tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pelayan mencoba menenangkannya, tetapi ia malah menuduh mereka telah menindasnya. Ia berguling-guling di lantai berteriak menuduh para spirit master berlaku sewenang-wenang. Kesabaran Zoro akhirnya habis. Satu ayunan tangannya memancarkan kilau keemasan yang menyilaukan. Tante Shina menjerit kesakitan saat cahaya itu menyelimutinya. Shina segera membungkuk dalam memohon maaf atas semua kekacauan yang dibuat bibinya. Namun Zoro menenangkannya dan menawarkan tempat tinggal untuknya bersama Zain mulai sekarang. Dengan mata berkaca-kaca, Shina berterima kasih dengan tulus kepadanya. Zoro kemudian mempersilakan mereka untuk tidak canggung dan menikmati hidangan di meja. Ia lalu menjelaskan aturan hidangan 9 petak. Lauk di bagian tengah untuk hotpot, sementara bagian sudut untuk merebus. Zain menunjuk dirinya bertanya di manakah posisinya dalam aturan itu. Namun Zoro menjawab bahwa setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Kata-kata itu membuat Zain termenung dalam. Sementara itu, mata sang guru tiba-tiba membelalak kaget. Ia sadar semua daging sapi dan babatnya telah lenyap. Rupanya Shina memindahkan semua itu ke sisi Zain, membuat pemuda itu salah tingkah. Sambil tersenyum canggung, Zain mencoba menutupinya. Ia pun mengalihkan topik dengan bertanya di mana para kakak iparnya. Juga penasaran apakah Zain dan Shina sudah terikat karena para master bisa meniru sebagian kemampuan roh mereka. Ia menambahkan wujud roh ada 2 manifestasi dan humanoid. Dan para kakak iparnya kini berada dalam wujud manusia demi menjaga kedudukan para saudaranya. Master dan rohnya bisa bertarung bersama atau terpisah, tetapi itu hanya mungkin jika mereka telah menyatu. Juga pun bertanya apa benar Shina hanya level E seperti yang Zain katakan. Namun Shina punya kemampuan membangkitkan kekuatan dewanya yang membuatnya menjadi level SSS. Kenyataan ini membuat semua saudaranya terperangah. Zain mengungkapkan kalau ia tidak sembarangan memilih pasangan, ia menggunakan kemampuannya. Mendengar itu, Zoro memerintahkan Zain menjaga bakatnya dan meminta Jugo menyimpan rahasia ini. Keduanya pun mengangguk patuh. Di tengah santap malam, Leo dan Yuri melaporkan kemajuan mereka dalam pertempuran melawan Zerge. Zoro berdiri dan mengangkat cawannya untuk bersulang yang segera diikuti oleh para master distrik lainnya. Setibanya di kediaman Zoro, Zain yang khawatir bertanya apakah gurunya baik-baik saja. Sambil membuka pintu, Zoro tak menjawab. Ia hanya menyuruh mereka untuk melihat rumah baru mereka. Zain dan Shina terkesima, tak menyangka Zoro memiliki rumah di kota Shen. Zoro menjelaskan ini adalah kampung halaman istrinya yang membuat Zain penasaran. Tiba-tiba langkah Zoro terhenti di depan pintu. Raut wajahnya mengeras saat ia memberitahu mereka bahwa istrinya telah gugur dalam pertempuran. Ia menambahkan dunia hanya mengenal namanya tapi lupa pada pengorbanan istrinya. Zain seketika merasa bersalah dan memohon maaf karena telah lancang bertanya. Zoro menasihatinya agar selalu menjaga Shina karena mereka juga memiliki perasaan. Zain pun mengangguk setuju. Zain pun bertanya nama istrinya dan Zoro menjawab, namanya Mayu. Seandainya ia masih ada, dialah yang lebih pantas disebut pahlawan karena menghadapi 2 Kaisar Zerg.
Zoro lalu berbalik mempersilahkan mereka memilih kamar untuk beristirahat malam ini. Di luar Zoro duduk seorang diri memegang foto Mayu ditemani cahaya rembulan. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya. Zain dan Shina datang menghampiri, ingin menemani sang guru menikmati malam. Zoro berdiri mengenang masa-masa indahnya bersama sang istri. Aura keemasan terpancar dari tubuhnya saat ia berkata akan mengajarkan jurus terhebatnya pada Zain. Dengan satu teriakan dahsyat pukulannya mampu membelah sebatang pohon besar menjadi dua. Ia menjelaskan itu adalah teknik baki yang memiliki total 8 tingkatan. Ajaibnya Zain ikut memancarkan aura keemasan. Ia mengangkat tinjunya meniru gerakan itu. Zoro terkejut Zain bisa melakukannya hanya dengan sekali lihat. Padahal WD butuh waktu setengah tahun untuk menguasainya. Zain memejamkan mata berkata kalau ia bisa merasakan aliran energi yang tepat. Zoro melesat ke arah Zain. Ia akan menunjukkan teknik 8 tinju yang mengerikan. Seketika Zain terpental jauh oleh kekuatan dahsyat dari serangan itu. Zoro menyeringai seolah mengingatkan Zin kalau menjadi jenius itu ada batasnya. Sambil mengepalkan tangan ia berkata, betapa asyiknya memberi pelajaran pada murid berbakat. Teriakan Zain pun menggema memohon agar gurunya tak terlalu keras. Keesokan paginya di Akademi Shina cemas, melihat wajah Zain, tapi ia pura-pura baik saja. Tiba-tiba Luma dan pengikutnya muncul menyombongkan diri kalau mereka akan disingkirkan. Shina bingung dengan ucapan mereka, tetapi Zain menenangkannya, agar tak perlu cemas. Setibanya di ruang kepala sekolah, Chen telah menunggu kedatangan mereka. Chen membawa kabar buruk mereka ditugaskan ke kota biru tua sebagai garda terdepan. Ia menyerahkan surat tugas dan meminta mereka segera melapor. Chen mengakui tugas itu sangat berat, namun Zain menerimanya tanpa ragu. Zain teringat ucapan gurunya inilah saatnya menempuh takdirnya sendiri. Lagi-lagi Luma muncul mengejek Zain karena telah membuat para petinggi marah. Mereka menghadang jalan membuat Zain geram. Tinju Luma bersinar ungu menantangnya bertarung dengan kekuatan barunya. Tanpa ragu Zain melesat maju untuk membalas semua penghinaan yang ia terima. Kedua tinju mereka beradu dahsyat menciptakan gelombang kejut. Seketika tulang di tangan Luma terasa remuk. Luma menjerit kesakitan memegangi tangannya yang kini tak berbentuk. Dalam sekejap Zain muncul di depannya. Sebuah pukulan telak mendarat di wajah Luma, membuatnya langsung tersungkur. Zain lalu menggandeng tangan Shina mengajaknya untuk segera melapor ke pos baru. Chen berteriak panik menyuruh yang lain membawa Luma ke unit medis. Sementara itu, Zain tiba di resepsionis, yang petugasnya asyik bermain. Mendengar ada yang ingin bergabung resepsionis, itu terkejut dan langsung mengangkat kepalanya. Petugas itu tampak gugup, bahkan keceplosan mendoakan mereka bernasib buruk. Dengan cepat ia mengetik di komputer, menetapkan Zain sebagai Kapten Skuad 0527. Organisasi Guardian punya tim pengawas di tiap kota. Petugas itu lalu menunjukkan arah kantor skuad mereka. Begitu masuk mereka disambut oleh kantor yang luar biasa kacau dan berantakan. Zain dan Shina hanya bisa terdiam tak percaya. Seorang gadis berambut merah bertanya, dan Zain memperkenalkan diri sebagai kapten baru. Seorang pria menatap mereka dengan tatapan aneh dan penuh kebingungan. Pria itu tertawa meremehkan usia Zain. Ia mengusir mereka pergi membuat Zain berpikir, orang ini sungguh menyedihkan. Tiba-tiba pria itu bangkit mendekati Shina, dan tanpa ragu memintanya menjadi spiritnya. Tanpa pikir panjang, Zain langsung menghantam wajah pria itu hingga terpental jauh. Wajah pria itu tampak memar saat ia meringis kesakitan. Pria bernama Yuji itu kini terkapar sementara Yuna pamit pergi. Yuji merengek meminta uang, tetapi Yuna pergi begitu saja tanpa memedulikannya. Yuna menjelaskan kalau skuad ini sangat miskin, namun Zain yakin itu tak akan lama. Yuji menunjuk data di laptop, memperlihatkan skuad mereka berada di peringkat paling bawah. Ia menjelaskan dalam 2 bulan lagi, skuad mereka akan dibubarkan oleh organisasi. Kota bawah adalah tempat kumuh dan berbahaya. Yuji melempar botol, menyuruh Zain pergi jika tak mau celaka. Zain sadar Zahu sengaja mengirimnya ke sini untuk disingkirkan selamanya. Shina merasa Yuji tak punya harapan dan mengajak pergi, tapi tekad Zain sudah bulat. Zain menegaskan bahkan jika Yuna mencoba lari ke tim lain, ia tak akan melepasnya. Zain berbalik menyatakan mereka akan bertahan dan membangun skuad ini menjadi nomor 1. Yuji berharap rencana Zain gagal total. Yuna pun ikut mengusir mereka, menegaskan mereka tak diterima di sana. Namun Zain memanggil Yuna dengan nama aslinya. Gadis itu terkejut dan bertanya bagaimana Zain bisa tahu kemampuannya. Dengan percaya diri Zain berkata, ia hanya memamerkan sedikit dari kekuatannya. Yuna menjadi penasaran, ia bertanya apa mau Zain, dan memperingatkannya agar tidak macam-macam. Zain justru menawarinya misi bersama dengan janji setengah dari keuntungan untuknya. Tanpa ragu Yuna langsung menyambut tangannya menyetujui kesepakatan itu. Seketika Zain sadar ia bisa melihat kebohongan Yuna. Zain langsung menyuruhnya mengumpulkan misi untuk ia pilih. Yuna pun menunjukkan 3 tugas yang tersedia. Misi-misi itu terlihat mudah dengan poin dan tingkat kesulitan yang rendah. Namun Zain justru memilih misi berpoin tertinggi yaitu membasmi Zerg misi untuk 6-8 orang. Yuna terperanjat. Apa Zain sudah gila misi itu butuh tim yang jauh lebih besar?
Zain dengan tenang berkata, hanya misi seperti ini yang bisa memberikan poin besar. Yuna menyebutnya nekat karena gagal berarti pengurangan poin. Tapi Zain berbalik berkata, akan menanggung semua risikonya. Mendengar itu, Yuna hanya bisa pasrah dan setuju. Di tempat lain, seseorang melapor pada kaptennya mengabarkan misi Zerg di Selokan telah diambil. Sang kapten terkejut. Siapa yang berani merebut misi mereka? Ia segera mengumpulkan timnya untuk menyelidiki. Yuna memperingatkan pendeteksi menangkap 8 Zerg Orde kedua. Mereka harus waspada. Zain hanya menatap Shina dan tersenyum. Ia langsung melesat masuk menyuruh Yuna menunggu di depan. Yuna berteriak panik. Itu Zerg Orde kedua, bahkan tim normal takkan sanggup melawan satu pun. Namun dari dalam hanya terdengar keributan yang membuatnya cemas. Dengan cepat ia segera menyusul masuk. Betapa terkejutnya dia. Zain dan Shina berdiri tenang di antara para Zerg yang telah tumbang. Zain dengan santai membersihkan tangannya mengatakan, semuanya sudah berakhir. Yuna tak percaya alisnya berkerut. Apa Zain yang melakukan semua ini? Zain mengiyakan misi berjalan lancar. Mereka akan dapat banyak uang dari material ini. Zain menambahkan penjaga yang hilang ternyata ada di antara yang tumbang. 1 jam kemudian sekelompok orang datang. Kelompok itu syok melihat 10 Zerg telah dilumpuhkan. Salah satu dari mereka sadar semua tumbang dalam satu serangan. Ia melapor pada kaptennya bahwa misi sudah selesai. Sang kapten penasaran siapa pelakunya. Di kantor asisten melapor pada Zahu. Skuad Zain menyelesaikan 2 misi dan poin mereka naik drastis. Brak Zahu menggebrak meja dengan murka. Sambil menggeram ia bersumpah akan membuat hidup Zain menderita. Ia memanggil asistennya Ben dan memerintahkannya mengerahkan skuad lain untuk mengambil semua misi. Di dimensi lain Zoro bertanya apa? Zain butuh bantuan untuk menghadapi Zahu. Zain menolak. Ia justru lebih khawatir pada organisasi yang seolah tak melakukan apa-apa. Zoro berkata sistemnya sudah membusuk dan tak bisa diperbaiki. Karena itulah ia memilih Zain. Zain bertanya apa Zoro ingin ia menjadi apinya. Zoro hanya menjawab jalan itu ada di dalam diri Zain. Zain lalu mengadu pada gurunya, ia tak bisa menembus tingkat kedua Evist. Zoro menjawab agar ia mengingat petunjuk di antara hidup dan perjuangan, membuat Zain bertanya-tanya. Zain berbaring dengan lega, akhirnya ia bisa beristirahat sejenak. Tiba-tiba Shina masuk dan meminta tidur bersamanya. Zain bingung padahal mansion ini sangat besar. Shina menjelaskan Zoro mengunci semua kamar lain. Zain pun mengalah dan akan tidur di lantai. Namun Shina menolak. Ia bersikeras agar Zain juga tidur di ranjang. Akhirnya mereka berdua pun tidur dengan lelap sepanjang malam. Esok paginya Zain merasa segar dan siap mencari misi baru. Yuna dan Yuji sudah menunggunya dengan informasi. Yuna lalu membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf pada Zain. Zain menenangkannya mereka adalah rekan satu tim. Yuna merasa jika terus begini, ia akan jadi tak berguna. Tapi Zain tak setuju. Ia yakin Yuna punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Yuji mengingatkan Zain sudah membuat Zahu marah besar. Zahu pasti akan melakukan segalanya untuk menyingkirkannya. Yuna lalu menunjukkan semua misi di kota ini sudah diambil. Zain justru bertanya bagaimana dengan kota lain. Membuat Yuna bingung. Zain lalu mengubah lokasi tim mereka ke Shanghai, menyegarkan daftar dan mengambil misi di sana. Yuna hanya bisa melongo tak percaya. Zain menambahkan mereka hanya perlu pergi ke kota terdekat itu untuk menyelesaikan misinya. Masalahnya jalan keluar kota dipenuhi Zerg level tinggi yang berbahaya. Di tengah perjalanan 3 Zerg menghadang mereka. Shina bertanya cemas, apa itu? Zain menjawab, lalat kematian tingkat 1. Tiba-tiba Yuji menyadari sesuatu. Dengan panik dia berdiri dan berteriak. Pusaran lalat kematian muncul di hadapan mereka. Zain melihat jumlah Zerg yang sangat besar dan berbahaya. Yuji justru tertawa senang menyuruh mereka menerjang Zerg itu. Yuna memang kapten mereka yang gila. Dia menunjuk ke karavan yang dikejar badai lalat kematian. Dia bertanya, kita selamatkan mereka. Zain langsung menjawab, belok kanan, selamatkan mereka dengan kecepatan penuh. Yuji mengangkat botolnya dan bersorak antusias. Yuna menyuruh mereka duduk tenang sambil memutar kemudi. Yuji terlempar ke belakang tapi dia malah tersenyum lebar walau memar. Mobil mereka menerjang badai saat karavan lari ketakutan. Seorang kepala pelayan melapor pada Nona Muda Tina. Badai itu akan menyusul kita. Bala bantuan takkan datang tepat waktu. Dia harus melakukan sesuatu. Lewat radio dia memerintahkan, laksanakan rencana pengorbanan. Tina memohon mereka kembali tapi para penjaga menolak. Ini tugas kami untuk melindungi Anda. Mobil mereka berhenti berbalik menghadapi badai. Mereka menembakkan segalanya untuk menghentikan para Zerg. Ledakan besar terjadi di tengah badai. Teriakan mereka hilang di telan gerombolan itu. Tina menangis pilu menyalahkan dirinya atas kepergian mereka. Sebuah suara aneh membuatnya menoleh. Sinar bulan sabit emas melesat ke arah badai. Itu adalah serangan Zain dari sitarnya. Bulan sabit emas terus terpancar dari petikannya melesat menumpas para Zerg satu persatu. Tina menatap tak percaya dari jendela. Mobil mereka kini melaju berdampingan menjauhi badai. Zain mengangkat tangannya, jemarinya terus menari di atas sitar. Tina tak percaya seseorang bisa membubarkan badai itu.
Tiba-tiba badai itu mengeluarkan sulur-sulur gelap. Pecahan gelap melesat ke arah mereka. Yuji berteriak, "Zain, awas!" lalu melindunginya. Pecahan-pecahan itu menembus tubuhnya membuatnya terhempas ke atap mobil. Dia malah tertawa. Ini menyenangkan. Tapi Zain sadar pecahan itu beracun. Anehnya tubuh Yuji mendorong keluar semua pecahan itu. Penasaran, Zain memeriksa kemampuan Yuji. Dia kaget Yuji punya bakat keabadian level SS. Yuji duduk dan tersenyum. Penasaran, coba mohon padaku. Tapi Zain hanya memunggunginya, tidak tertarik sama sekali. Terdengar suara bersin. Seseorang memikirkanku, batin Zain. Tiba-tiba Shina berkata, "Kita sudah sampai." Yuji menengadah dan melihat apa yang menanti mereka. Sekerumunan Zerg sedang mengaum ganas. Seakan-akan mereka sedang menunggu mangsa. Alis Shina berkerut penuh kewaspadaan. Zain memanggilnya, "Misi dimulai." Tiba-tiba para Zerg menyerbu mobil dari segala arah. Zain kembali memainkan sitarnya. Energi biru melesat membuat para Zerg meraung kesakitan. Semua Zerg terkapar tak bergerak. Yuji takjub segerombolan Zerg dibereskan dalam sekejap. Yuna mengakui Zain selalu membuatnya kagum. Di monitor tertulis, semua misi selesai. Dari monitor sebuah tim lain terkejut. Itu adalah pembersihan sepihak. Pria itu memberitahu timnya, itu skuad 0527 dari Kota Blue. Dia membanting tabletnya, mereka mencuri poin kita. Dia memerintahkan tim 1, ikut aku dalam misi. Mereka semua serentak setuju. Saat tiba di lokasi mereka, kesal pada skuad Zain, si perundung misi. Dua anggota timnya bersemangat ingin pamer kekuatan. Tapi sang kapten menyuruh mereka melihat ke depan. Di hadapan mereka seekor ular ekor iblis sudah terpotong-potong. Sang kapten mengepalkan tinju, para perundung misi ini keterlaluan. Dia memanggil Soya untuk melacak mereka dan Soya langsung setuju. Tapi rekannya menghentikan sang kapten. Mereka sudah meninggalkan kota. Seseorang melihat mobil pikap hitam mereka pergi. Setelah menyelesaikan misinya, kapten itu mendengus. Rekannya bingung dan bertanya ada apa. Di markas penjaga Ming merasa aneh. Tingkat penyelesaian misi tiba-tiba meningkat. Dia meminta asistennya mencari data perundung misi itu. Dia ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Seorang asisten datang membawakan sebuah berkas penting. Tanpa banyak bicara dia menyuruh asistennya pergi. Di dalamnya terpampang informasi tentang Yuji dan Yuna. Rahangnya mengeras saat menyadari ini adalah data super rahasia. Tak mungkin berkas terakhir juga serahasia ini, pikirnya. Namun, data milik Zain ternyata kosong melompong. Tiba-tiba dering telepon memecah keheningan. Saat diangkat suara di seberang sana ternyata adalah Jugo. Matanya terbelalak kaget. Jugo sang penanggung jawab zona perang kedua. Dengan hormat ia bertanya namun Jugo langsung memperingatkan, jangan pernah sentuh berkas rahasia itu. Ming membenarkan posisi kacamatanya, ini sudah keterlaluan. Di sisi lain seekor Zerg raksasa mengadang Zain dengan auman dahsyat. Zerg itu menerjang maju Zain tak gentar sebilah sabit emas berkilauan kini di genggamannya. Tanpa ampun monster itu melancarkan serangan ganas padanya. Zain melesat menghindar melompat tinggi dan menaklukkan Zerg itu. Misi nomor 18 tuntas Zain lalu meminta Yuna memeriksa poin mereka. Yuna sigap menurut. Yuji pun bersorak gembira. Kita pasti jadi nomor 1. Total poin mereka 1800, tapi peringkat mereka justru ada di posisi terbawah. Bagaimana bisa? Seru Yuji dan Shina kaget. Zain mengambil tablet menduga ini ulah Zaho. Peringkat di atasnya memiliki 2300 poin. Selisihnya tipis, tapi puluhan tim berkumpul di sana. Zain sadar mereka sengaja mengontrol poin untuk menyamakan skor. Sial, pikirnya. Ternyata mereka sengaja dijadikan target oleh semua tim. Zain berbalik. Tenang saja, kesempatan kita masih banyak. Timnya pun serentak mengangguk setuju. Tak lama Zoro menghampiri mereka. Ia menanyakan hasil misi, dan Zain mengakui kalau kali ini kurang memuaskan. Zain menambahkan, tapi kami berhasil menyelamatkan rombongan seorang pedagang. Zoro tertawa. Rupanya Tina terus merengek padanya bertanya cara membangkitkan bakat spiritualnya. Zoro lalu bercerita keluarganya, dan keluarga Tina sudah lama bersahabat, bahkan termasuk dalam 5 keluarga terkuat. Alis Zain berkerut. Identitas Tina ternyata tak sesederhana itu. Kepulangannya sepertinya disengaja tapi terhalang olehnya. Tapi Zoro menenangkannya, karena mereka juga sedang mengawal hadiah berharga khusus untuk Zain. Ia membuka sebuah kotak, di dalamnya ada 2 botol ramuan, peningkat kekuatan. Zain tahu ramuan itu bisa meningkatkan segalanya. Zoro pun meminta dia dan Shina untuk segera meminumnya. Keduanya berterima kasih lalu mengambil ramuan itu. Tanpa ragu mereka langsung menelannya. Energi dahsyat menyelimuti Zain, membawanya ke level 2. Di saat yang sama, Shina membangkitkan kekuatan langit dengan 4 elemen. Zain menoleh dan melihat kekuatan baru muncul dari Shina. Alunan nada dan energi kemasan indah mengelilinginya. Shina berhasil membangkitkan api liar musim semi dan guntur 6 dimensi. Keduanya kini terengah merasakan kekuatan baru itu. Zain menatap tangannya, tak menyangka ramuan itu begitu kuat sampai membuka kemampuan barunya.
Pipi Shina bersemu merah. Luar biasa, bisiknya merasakan kekuatan besar mengalir di dalam dirinya. Zoro tersenyum puas. Kalian memang tidak mengecewakan. Tiba-tiba telepon Zain berdering lagi. Dari Yuna kabar tentang misi baru muncul. Targetnya Zerg Ranger dengan 1000 poin dan tingkat ancaman tier 3+. Zain langsung menyuruh Yuna untuk bertemu di Jalan Siksa guna membahas misi penting ini. Ia lalu menarik tangan Shina. Ada misi baru. Zoro menatap cangkirnya. Hari yang penuh kejutan, gumamnya. Seorang bawahan melapor pada Zoro. Tuan Lion ditemukan di kota Shanghai, tapi menolak untuk kembali. Di Jalan Siksa Yuji dan Yuna sudah menunggu. Yuna langsung bertanya, Zain, sudah kau pikirkan misi ini? Zain menjawab tegas, kita harus merebut kembali poin kita. Yuna ragu Zerg Ranger itu terlalu berbahaya. Tapi Zain balik bertanya, kau tahu arti siaga merah? Itu artinya, jika dibiarkan mereka akan menghancurkan kota ini. Tugas kita adalah melindungi umat manusia. Di lokasi lain, sebuah tim mengamati kemampuan unik Zerg Ranger, sebuah tenda hitam raksasa. Shiro sang kapten menjelaskan, tenda hitam itu bisa mengisolasi semua indera. Kenapa organisasi membuat misi ini jadi publik? Tanya seorang anggota. Shiro menyeringai, mereka butuh umpan. Seketika seluruh tim tersenyum licik saat mereka mengerti maksudnya. Shiro tersenyum licik. Jangan bergerak sampai umpan pertama masuk. Pandangannya lalu tertuju pada Zain dan timnya. Di sisi lain, Zain memperingatkan timnya tentang tenda hitam. Yuna menatapnya, siap tak ada jalan untuk mundur. Yuji menegaskan bahwa serangan semacam itu takkan mempan padanya. Zain pun menenangkan yang lain agar tak perlu cemas. Namun, mereka berempat terkunci begitu masuk ke dalam tenda dan asap hitam pekat langsung menyelimuti segalanya. Mereka tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Zain segera memperingatkan bahwa aura Zerg di dalamnya sangat pekat, jadi mereka harus ekstra waspada. Shina bergidik merasa seolah sedang diawasi oleh sepasang mata tak kasat mata. Mereka pun melangkah masuk lebih dalam sambil terus merapatkan barisan. Shina berbisik pada Zain, menanyakan apa dia mendengar suara aneh. Rasanya ada kekuatan misterius yang menyerap energi kehidupan mereka. Yuna akhirnya sadar tenda hitam ini memiliki kemampuan merampas kehidupan dan akan menguras energi mereka hingga habis. Yuji menambahkan waktu mereka hanya 30 menit, atau mereka akan menjadi santapan bagi ranger itu. Yuna menunjukkan ke depan, maksudmu bola hitam itu? Yuji mengiyakan tatapan mereka terkunci pada objek di depan. Ia melanjutkan itu, pasti bolanya karena ada cahaya merah berdenyut dari dalam. Zain bertanya, jadi kita hanya perlu menghancurkannya. Namun tanah yang mereka pijak mendadak terasa melunak. Keempatnya tersentak saat mulai terhisap ke dalam tanah. Yuna mengumpat ketika separuh tubuhnya sudah tenggelam. Dengan sigap Yuji menangkapnya sambil berseru agar ia berhati-hati. Zain meminta mereka bertahan selagi ia mencoba menolong. Tapi tanah di depan mereka justru bergerak dan menjulang tinggi. Zain sadar ini adalah bakat kedua sang ranger yang mampu memberi kehidupan pada benda mati. Aura Shina bersinar terang. Kita terobos bersama, serunya, lalu ia berubah menjadi kecapi dan melesat ke depan Zain. Mata Zain berkilat keemasan bertekad untuk melawan. Ia pun melepaskan serangan sabit emasnya yang dahsyat. Serangan itu menghantam dinding tanah dan menciptakan ledakan. Dinding itu hancur, namun langsung pulih dalam sekejap. Zain tercengang melihat kecepatan regenerasinya. Ia berpikir mustahil untuk bisa menghancurkannya. Dinding tanah itu tiba-tiba bergerak cepat, seolah hendak menciptakan sebuah penjara untuk mereka. Zain sadar ranger itu ingin menjebak mereka. Sebuah kilatan muncul dari belakang seekor Zerg, menyerbu dan membuat Shina waspada. Zerg itu mendesis tepat di belakang Zain, membuatnya refleks menoleh. Untungnya ia berhasil menghindar dari serangan kilat itu. Zerg tersebut kemudian menyatu dengan dinding, dan Zain sepertinya mengenalinya. Shina bertanya apa itu, tapi Zain segera menariknya dan menyuruhnya untuk cepat pergi dari sana. Sementara itu, mata Zerg itu bersinar merah menyala. Di sisi lain, tim Shiro baru saja tiba di bangunan terbengkalai itu. Ia meminta semua orang tetap waspada. Tofu menjawab santai menyuruhnya tak perlu khawatir, karena mereka adalah master roh tingkat 3. Tiba-tiba tanah bergetar hebat membuat mereka semua langsung siaga. Sebuah dinding tanah muncul tiba-tiba memisahkan mereka satu sama lain. Tofu pun berteriak agar semua orang berhati-hati. Ia lalu bertanya apakah Shiro baik-baik saja. Ia memegang bahunya dan mencoba memanggilnya sekali lagi. Shiro berbalik dengan tatapan kosong seolah dirasuki. Ia meraung dan langsung mencekik leher Tofu yang terkejut. Seekor Zerg kecil keluar dari kepala Shiro dan melompat menancap tepat di mata Tofu. Di tempat lain, Yuna berterima kasih pada Yuji. Ia sadar bahwa ranger itu sengaja memisahkan mereka untuk mengalahkan satu persatu. Yuna bertanya apa Yuji tidak merasakan kekuatan aneh itu, yang dijawabnya bahwa ia merasakannya, tapi itu bukan apa-apa. Yuna merasa iri dengan ketenangannya, tapi Yuji justru menjawab bahwa ini adalah semacam hukuman baginya.
Ia lalu menyarankan untuk menyerah saja. Namun Yuna menolak tegas karena ia yakin mereka pasti bisa keluar. Ia mengangkat tangannya, dinding itu bersinar saat Yuna memintanya untuk bangkit. Seketika dinding itu mulai retak. Penjara tanah itu bergetar hebat membuat Yuji tak percaya. Tak lama, sebuah siluet muncul dari kejauhan. Yuna memanggilnya mengira itu adalah kapten mereka. Namun sosok itu justru balas berteriak menyuruhnya berhati-hati. Sosok itu melompat di antara dinding yang runtuh sambil memegang kecapinya. Yuna dan Yuji segera menghampirinya. Ternyata itu Shina. Ia pun memanggil nama mereka lega karena akhirnya berhasil menemukan keduanya. Yuna menjelaskan bahwa ia memakai bakatnya untuk menghancurkan labirin. Tiba-tiba Zain berteriak kencang menyuruh mereka waspada. Sebuah tinju batu raksasa melesat ke arah mereka. Tapi Zain dengan sigap membelahnya menjadi dua untuk menyelamatkan mereka. Ia segera maju ke depan menyuruh mereka menyingkir. Seekor golem raksasa kini menjulang di hadapan mereka sambil meraung. Yuna tahu situasi ini sangat gawat. Tiba-tiba Zain berteriak mengerahkan angin kencangnya untuk bangkit. Golem itu meraung marah saat angin puyuh dahsyat menyelimuti tim. Yuji dan Yuna terlempar oleh gelombang kejut yang kuat dari cahaya keemasan itu. Keduanya menjerit menahan rasa sakit yang luar biasa. Zain berseru, semua ini ulah si pengembara. Kita harus hancurkan tubuh utamanya. Selubung hitam itu sirna ditelan kegelapan menyisakan sebuah bola hitam pekat. Hancurkan bola itu, maka riwayat si pengembara akan tamat. Yuna menyemangati, majulah kami akan melindungimu. Sang golem mengamuk menerjang untuk menyerang seketika Yuji melesat ke udara. Tubuhnya bersinar keemasan membangkitkan keabadiannya. Ia siap menyambut serangan dahsyat itu. Ia memperingatkan Zain keabadiannya hanya sanggup menahan 6 serangan Zain harus segera bertindak. Zain melesat. Bertahanlah, aku akan habisi tubuh utamanya. Petir biru menyelimutinya saat ia memanggil 6 penjaga surgawi. Kilat biru menyambar mengincar sang golem. Panggilan Zain terdengar dan langit pun menjawab dengan amarah ilahi. Zerg itu terus mengamuk sementara Yuji mati-matian menahannya. Tiba-tiba petir surgawi menghantam Zerg itu. Kekuatannya begitu dahsyat, Yuji pun ikut terhempas. Sambaran petir lain turun menampakkan bola hitam di hadapan mereka. Seketika bola itu hancur lebur menjadi debu. Kemenangan di depan mata Yuji tersenyum lega. Namun saat menoleh sebuah tinju telah menembus tubuh Zain. Tubuh Zain terlempar lalu terbanting dengan keras. Zerg berwujud manusia muncul mengancam, takkan membiarkan mereka lolos. Yuji terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan, Yuna lah yang membawanya. Yuna menyembunyikannya dengan kebohongan menunggu saat yang tepat untuk menyerang dari belakang. Zain bangkit, kenapa yang tanyanya? Air mata Yuna mengalir bersama tawa gilanya yang mengerikan. Aku hanya ingin kalian semua lenyap, ujar Yuna. Zain menyadari ini kedua kalinya, ia melihat kondisi seperti ini. Apa maksudmu? Tanya Yuji. Zain menjelaskan dengan getir Yuna telah dikendalikan parasit. Cacing pengikis serangga tingkat 4. Kemampuannya adalah menggerogoti pikiran korbannya. Ia bisa memanipulasi dan berkembang biak sendiri. Dulu seorang master hebat pernah dikendalikannya, dan satu kota hancur karenanya. Organisasi berhasil menghentikannya, tapi pengorbanan yang diberikan sangat besar. Zain bertanya dalam hati, spesies yang punah 32 tahun lalu. Kenapa muncul lagi sekarang? Pergilah, aku akan menahannya, seru Yuji. Tapi Zain tahu tidak ada jalan untuk kabur. Selubung hitam milik pengembara dewasa ini jauh lebih kuat. Melarikan diri hanya akan membuat mereka lenyap seketika. Karena itu, Zain meminta Yuji mengulur waktu selagi ia menyiapkan jurusnya. Perlahan lukanya mulai pulih. Melihat itu Yuna panik. Cepat hentikan dia, perintahnya pada sang pengembara. Sang pengembara patuh menembakkan sinar penghancur. Tanpa ragu Yuji maju menjadi perisai. Ia menerima seluruh kekuatan serangan itu demi melindungi Zain di belakangnya. Yuna memakai skill kebohongannya, tubuh abadimu itu palsu. Sebagai balasan Yuji menanduknya, itu tidak mempan padaku. Tiba-tiba seekor cacing pengikis keluar dari tubuh Yuji. Makhluk itu langsung menggigit lengannya, membuat Yuji mengerang kesakitan. Dengan sigap ia menarik serangga itu keluar sebelum sempat masuk lebih dalam. Sambil mengertakkan gigi, ia meremukan serangga itu. Sang pengembara tersenyum licik. Ini baru menarik sambil mengumpulkan petirnya. Petir itu ditembakkan ke Yuji, menguji batas pertahanannya. Kilat menyambar melesat lurus ke arah Yuji. Yuji segera memasang perisai keabadiannya, menahan gempuran serangan itu. Sambil menahan serangan, ia berteriak, Zain, berapa lama lagi? Zain melepas Shina dari wujud senjatanya. Bantu Yuji hadapi cacing-cacing itu. Shina kembali ke wujud aslinya dan langsung bergerak. Sementara itu, Zain memusatkan kekuatannya, mengaktifkan jurus 8 tinju cepat miliknya. Dengan satu hentakan, tanah di bawahnya hancur. Ia melesat ke atas mendekati sang pengembara dengan aura membunuh yang pekat. Zain melancarkan serangan dahsyat, namun sang pengembara berhasil menghindarinya. Pukulannya menghantam tanah menciptakan ledakan debu. Melihat kekuatan Zain,
Sang pengembara akhirnya mengeluarkan senjatanya. Sepertinya aku harus serius, gumamnya sambil mengangkat pedang besarnya. Sebuah tebasan energi pedang dahsyat melesat ke arah Zain. Namun Zain hanya mengangkat tinjunya dan menghantam langsung energi itu. Seketika tebasan itu hancur berkeping-keping. Sang pengembara terbelalak. Kenapa? Kenapa kau punya sarung tangan itu? Sarung tangan itu yang melenyapkan Raja Zerg 10 tahun lalu. Benda itu hanya pantas dipakai oleh yang terkuat. Namun Zain tak gentar, ia balas berkata bahwa pengembara itu juga bukan Raja Zerg sambil melancarkan serangan balasan. Serangan itu mendarat telak, melepaskan gelombang kejut yang begitu kuat. Sang pengembara tersenyum puas, ingin segera menghabisi Zain dan membuat pemilik sarung tangan itu menderita. Tinjunya berhasil merobek bahu lawannya. Namun Zerg itu membalas dengan menusuk bahunya. Keduanya pun mundur mengambil jarak untuk sementara waktu. Zain berpikir ia harus segera mengalahkannya sebelum energi Ranger muda terserap habis. Ia memejamkan mata, mulai memusatkan seluruh kekuatannya. Tinju kedua dari teknik 8 tinju pemusnah pun diaktifkan. Dengan kecepatan kilat, ia melesat maju. Matanya berkilat penuh tekad untuk menang. Pengembara itu terperanjat melihat lonjakan kecepatan dan kekuatan Zain yang tiba-tiba. Tinju Zain menghantam dadanya hingga retak. Hanya dengan satu hantaman sebuah lubang tercipta di tubuh pengembara itu. Zain berdiri dengan angkuh, mengira pertarungan telah usai. Namun lawannya justru berkata bahwa Zainlah yang kalah. Zain tertegun, ia akhirnya menyadari maksud tersembunyi dari ucapan musuhnya. Ia tak percaya saat melihat tubuh pengembara itu pulih dengan sendirinya. Dalam sekejap wujudnya kembali normal, seraya berkata semuanya sudah berakhir. Yuji lalu melaporkan Yuna hilang, membuat Zain terkejut. Tiba-tiba puluhan rantai melesat dari dalam tanah dan membelenggu mereka semua. Zain langsung sadar situasi ini benar-benar gawat. Sementara itu, sang pengembara mengangkat batu raksasa mengancam akan melenyapkan semuanya. Batu raksasa itu pun meluncur ke arah mereka dengan kekuatan penuh. Tanpa ragu Yuji melesat maju menahan batu itu. Sambil menahan, ia menyuruh Zain untuk bergegas. Kekuatan abadinya hampir habis, ia takkan sanggup menahan serangan ini lebih lama. Zain tahu Yuji takkan bisa bertahan. Saat Yuji berjuang sekuat tenaga, sebuah tinju pemusnah raksasa tiba-tiba menghantam dari langit. Pengembara itu terkejut dengan serangan mendadak itu, bertanya-tanya kekuatan apa gerangan. Namun sebelum ia sadar, tubuhnya sudah hancur lebur. Energi tinju itu menyebar sebelum mengenai Zain dan yang lainnya. Mereka menatap ke atas dengan kaget, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di sana mereka melihat Zoro melayang dengan penuh wibawa. Ia tersenyum lega, karena tiba di saat yang tepat. Zain menatap gurunya tak percaya sambil memanggil namanya. Namun sebelum selesai, ia jatuh pingsan karena kelelahan. Untungnya teman-temannya sigap menangkap tubuhnya. Zoro memerintahkan mereka membawa Zain kembali, karena ia yang akan membereskan tempat ini. Yuji bingung apa maksudnya, tak menyadari masih ada satu cacing pengikis yang mencoba kabur dari sana. Di rumah sakit Zain tiba-tiba terbangun dan panik memperingatkan gurunya untuk berhati-hati. Shina lega melihatnya sadar kembali. Zain pun bingung bagaimana ia bisa berada di rumah sakit. Shina menjelaskan bahwa ia tak sadarkan diri saat Zoro sedang membereskan semuanya. Zain lantas bertanya keadaan Yuji. Shina menjawab kalau Yuji ada di ICU. Menahan meteorit itu benar-benar menguras tenaganya. Tiba-tiba seorang perawat masuk dengan panik, menanyakan keberadaan Yuji. Keduanya terkejut dan bertanya apa yang terjadi padanya. Perawat itu berkata, kalau Yuji telah menghilang. Zain terperanjat mendengarnya. Shina menduga Yuji mungkin pergi mencari Yuna dan Zerg Eclipse. Zain setuju, ia pasti telah mencurigai sesuatu dan pergi menyelidikinya seorang diri. Namun Zain lebih kaget lagi saat tahu poin tim mereka dikurangi oleh penjaga kota. Ia tak habis pikir mereka dicurangi saat mempertaruhkan segalanya. Ia pun bertanya apakah sang guru mengatakan sesuatu mengenai masalah ini. Wajahnya langsung cerah saat Shina memberitahu kalau guru mereka ada di pihak mereka. Tanpa pikir panjang, ia segera menarik tangan Shina dan bergegas pergi. Di markas penjaga kota, semua orang bersorak karena mendapat poin besar tanpa usaha. Tiba-tiba Zain mendobrak pintu dan masuk dengan amarah. Tanpa ragu dia menyuruh Zain untuk pergi. Salah satu anak buah Zahu menyapanya dengan sinis. Tapi Zain terus memanggil nama Zaho. Ternyata pria itu menyembunyikan senjata di belakang punggungnya. Ia lalu menyerang tiba-tiba sambil berkata, ini bukan tempat bagi Zain untuk membuat keributan model. Plak! Sebuah tamparan telak dari Zain membuatnya langsung tersungkur. Aura Zain meledak saat dia membentak pria itu. Sementara yang lain diam-diam merekam untuk melapor. Pria itu nekat menyerang dengan pisaunya untuk membalas. Tapi Zain dengan mudah menangkap tangannya membuatnya terbelalak. Tubuh pria malang itu diayunkan bak kain pel. Tiba-tiba sebuah suara tegas menggema, hentikan Kikuchi, itu adalah Zahu. Zahu berteriak marah menanyakan maunya. Zain menuntut permintaan maaf untuknya dan timnya. Zahu hanya tertawa menyebutnya sedang bermimpi. Zahu lalu menoleh ke anak buahnya. Video itu sudah kau kirim ke markas King? Tanyanya licik. Zahu tersenyum puas yakin Zain akan dihukum berat.
Namun anak buahnya membawa kabar mengejutkan. Markas besar tak mau ikut campur. Bahkan Departemen Pengawasan justru tertarik untuk merekrut Zain bergabung. Zahu merenggut komunikatornya, lalu membantingnya ke lantai dengan marah. Dia tak percaya ini. Zahu bertanya pada Zain permintaan maaf. Seperti apa yang dia inginkan agar masalah ini selesai. Zahu menawarkan agar Zain mengambil harta dari berangkas sepuasnya. Namun Zain menolak tawaran itu mentah-mentah. Zain lalu menjelaskan, aku hanya akan mengambil seisi kedua tanganku. Zahu terdiam berpikir keras. Setelah berpikir cermat, Zahu menyetujuinya. Zain hanya boleh mengambil apa yang muat di tangannya. Zain melepaskan pria itu menyetujui kesepakatan. Sebuah senyum jahil terukir di wajahnya. Zain lalu menyiapkan cincin penyimpanannya. Dia berjanji sinis hanya akan memakai tangannya. Mereka pun bergegas menuju berangkas harta milik organisasi penjaga kota. Anak buahnya cemas, tapi Zahu menenangkannya. Tenang saja, katanya. Berapa banyak yang bisa dia ambil dengan dua tangan? Anak buahnya mengangguk setuju ucapan Zahu, memang terdengar masuk akal. Di dalam berangkas Zain mengeluarkan buku penilaian harta. Matanya berbinar takjub, melihat tumpukan harta karun di sekelilingnya. Ada kaki semut tengkorak hingga sayap kupu-kupu hantu. Bahkan ada bunga linden musim dingin yang setengah dorman. Pandangannya lalu terpaku pada harta karun lain yang tergantung di dinding. Cangkang kepiting dinding tingkat 6. Zain tersenyum puas berpikir ini semua barang bagus. Zain pun memakai cincin penyimpanannya menyedot semua harta di berangkas. 1 jam berlalu. Zahu mulai kesal. Kenapa dia lama sekali? Tepat saat itu, Zain akhirnya keluar dari berangkas. Zahu dan anak buahnya terheran karena Zain keluar dengan tangan hampa. Shina menyambutnya penasaran apa yang dia dapatkan. Nanti ku beritahu saat kita kembali, jawab Zain misterius. Mereka pun berjalan pergi meninggalkan semua orang yang terbengong. Anak buahnya bingung kenapa dia tak membawa apapun. Zahu bertanya pada admin dan jawabannya adalah 5. Zahu mengira itu 5 item, tapi admin mengoreksi. Bukan 5 item tapi 50%. Wajah Zahu memerah karena syok dan amarah. Anak buahnya berseru, Zain sudah gila, sementara Zahu sendiri nyaris tak bisa menahan emosinya. Dia yakin organisasi penjaga kota tidak akan membiarkan Zain lolos begitu saja. Namun laporan dari markas justru berbunyi, kerja bagus. Mendengar ini Zahu tak tahu harus marah atau bingung. Sesampainya di rumah Zain, meletakkan cincin penyimpanannya di atas meja. Zain yakin Zahu takkan berani sombong lagi setelah ini. Tiba-tiba Shina yang menawan masuk dan mengajaknya ke ranjang. Pipi Zain langsung memerah menyadari maksud dari ajakan Shina. Shina pun melompat ke arahnya. Aku takkan melepaskanmu. Tapi saat suasana memanas, seorang wanita tiba-tiba masuk ke kamar. Wanita itu bertanya siapa yang berisik malam-malam. Ketiganya saling tatap, suasana pun menjadi sangat canggung. Shina segera turun dari Zain bingung kenapa ada orang lain di rumah itu. Ternyata dia adalah cucu tuan mereka bernama Lian. Dan dia adalah satu dari 10 senjata sihir kuno yang legendaris. Zain bertanya soal pakaiannya yang minim. Lian menjawab santai bahwa dia merasa nyaman dengan itu. Lagi pula, pakaian itu membantunya mendapat inspirasi sebagai penulis novel online terlaris. Lian lalu meminta maaf karena mengganggu dan menyuruh mereka melanjutkan apa yang tertunda. Sambil tersenyum, dia menambahkan, kalau kalian tidak mau biar aku saja yang bersama Zain. Shina langsung panik, tapi Lian ternyata hanya bercanda. Dia ke sana untuk menandatangani kontrak. Shina tersenyum lega sadar, ia salah paham. Zain pun setuju bakat Lian memang luar biasa dan bisa dibangkitkan lagi. Mendengar itu, Lian segera bersemangat untuk menandatangani kontraknya secepatnya. Zain kebingungan melihat Lian membuka bajunya, tapi Lian dengan santai menjawab, kalau dia sedang mengurus sebuah kontrak. Rupanya kontrak itu baru sah setelah dilakukan dari jarak dekat. Mendengar itu, Zain dan Shina hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata. Zain menghela napas, tak ada pilihan lain. Ia pun merapal rantai cahaya sucinya yang langsung melingkari Lian. Seketika cahaya dewata miliknya bersinar terang. Lian pun merasakan aliran energi hangat dari Zain menyelimuti tubuhnya. Panas sekali, seru. Lian merasakan gelombang hangat yang dahsyat memasuki dirinya. Anehnya rasa panas itu justru nyaman dan membantunya menembus level roh SSS Zain. Terperangah menyadari bakat sejatinya adalah pemurnian esensi. Aura kekuatan yang luar biasa mulai terpancar dari sekujur tubuh Lian. Lian menatap takjub pada kekuatannya yang baru bangkit. Sementara itu, Shina beranjak untuk mengambil minum. Saat mereka sedang menguji bakat itu, Shina bergumam, tak kusangka Lian juga roh tingkat dewa. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara aneh dari kamar. Dialog mereka terdengar sangat tidak biasa di telinganya. Curiga, ia langsung mendobrak pintu. Ternyata mereka hanya sedang menguji kekuatan. Lian tidak lebih dari itu. Wajah Shina memerah karena malu telah berpikiran kotor. Di hadapan mereka berbagai bahan mentah kini sedang dimurnikan. Beberapa pil murni mendarat di telapak tangan Zain. Bakatmu luar biasa, Bonnie.
pujinya pada Lian. Ini pil energi spiritual. Jelas Zain. Tiba-tiba Lian melompat ke arah Zain. Api alkimia di tubuhku belum padam. Keduanya pun terjatuh dengan posisi Lian berada persis di atas Zain. Cepat padamkan api murni di dalam diriku, desak Lian. Tanpa diduga Zain justru menarik Shina dan meminta bantuannya juga. Lian merasakan kenyamanan yang luar biasa. Shina pun ikut melompat dan bergabung di atas tubuh Zain. Rasanya seperti di surga. Desah Lian penuh kenikmatan sementara Zain hanya bisa mengerang menahan beban. Kedua gadis di atasnya tampak sangat menikmati proses itu, terutama Lian yang tak mau beranjak sedikit pun. Malam pun berlalu begitu saja. Pagi harinya Zain terbangun dengan tubuh pegal, sementara kedua gadis itu tertidur pulas di atasnya. Mereka berdua memujinya dengan gembira merasa tubuh mereka menjadi jauh lebih murni dan ringan. Zain bangkit siap memulai hari. Ia memberitahu Lian bahwa misi mereka adalah menyelidiki anggota tim yang hilang. Kita akan mencari Yuna, tambah Shina, sambil menunjukkan fotonya. Tak disangka Lian berkata, "Aku kenal orang ini. Dia sering datang ke Aula Dana." Jelas Lian membuat Shina terkejut mendengar informasi itu. Zain tersenyum lega, tak menyangka petunjuk datang secepat ini. Ia lalu menyemprotkan parfum dengan aroma aneh. Rupanya itu semprotan Heather untuk memancing Zerg. Suasana di Aula Dana sangat meriah dipenuhi wanita yang berpesta. Mereka bertiga pun menghampiri Sang DJ, menanyakan keberadaan Yuna. Mendengar nama itu, Sang DJ hanya tersenyum sinis. Zain pun menegaskan, "Benar kami mencari Yuna." Sontak para pria di ruangan itu terkejut. Sang DJ tiba-tiba mengumumkan kalau Zain akan mentraktir semua orang malam ini. Tentu saja semua orang bersorak gembira. Zain kebingungan lalu DJ itu menjelaskan kalau tagihannya sudah atas nama Zain sejak kemarin. Ini jebakan geram Shina, tapi Zain langsung tahu ini pasti ulah Yuji. Sang DJ lalu memberikan sebuah kotak titipan dari Yuji. Zain menatapnya penasaran akan isinya. Perlahan ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada secarik catatan yang langsung ia baca dengan teliti. Catatan itu berisi tanggal-tanggal penting terkait Zerg. "Apa maksud Yuji dengan ini?" tanya Lian bingung. Zain menyimpulkan, "Ini berarti total ada 7 parasit sekarang." Kedua gadis itu mengangguk setuju. "Tunggu di sini, Kem," kata Zain, lalu bergegas pergi ke kamar kecil, seolah ada urusan mendesak. Ia berpapasan dengan seorang pria. "Permisi, aku sudah tidak tahan lagi," ucapnya sambil lalu. Saat Zain di dalam pria tadi mengendus-endus, "Bau apa ini?" Ia kemudian sadar. Itu adalah aroma Heather. Wajahnya langsung mengeras. "Aku paling benci bunga Heather," teriak pria itu sambil melayangkan serangan penuh amarah. Tapi Zain tetap tenang menghadapi tinju yang melayang. Dengan satu gerakan gesit, ia membuat pria itu terpental ke belakang. Tiba-tiba seekor cacing aneh keluar dari kepala pria itu. Zain langsung menangkapnya dengan tangan kosong. "Zerg gerhana," gumamnya. Makhluk itu meronta-ronta, tapi cengkeraman Zain terlalu kuat. Tanpa ampun, ia langsung menghancurkannya. Di luar, Lian dan Shina yang mendengar keributan langsung bergegas masuk dengan panik. Mereka mendapati pria tadi tergeletak tak berdaya. Zain pun dengan tenang menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Jika dia salah satu dari 7 Zerg gerhana, di mana yang lain, pikir mereka. Zain mengajak untuk segera pergi mencari petunjuk baru. Namun tiba-tiba seorang pria lain muncul dan langsung menyerang Zain dengan sebilah pisau. Zain dengan mudah mengelak, lalu balas menendang perut pria itu. Benar saja cacing parasit yang sama keluar dari kepalanya. Sebelum sosok itu sempat melarikan diri, Zain dengan cepat menghentikannya. Lian menduga, mungkinkah ini Zerg gerhana lagi? Shina langsung mengenali pria itu sebagai salah satu anak buah Zahu. Seketika Zain menyadari sebuah pola. Semua yang terinfeksi Zerg gerhana ternyata berhubungan dengan Aula dan Sabrise yang menunjuk pria yang tak berdaya itu. Zain yakin pelakunya adalah Zahu, tapi kesimpulan itu membawa sebuah firasat yang sangat mendesak. Kini ia tahu tujuan Yuji. Di saat yang sama, Zahu justru tengah bersantai di markasnya. Seorang gadis di sampingnya memuji kehebatannya. Namun di tengah suasana itu, sebuah bayangan tiba-tiba mendobrak masuk. Sosok itu tak lain adalah Yuji yang datang dengan amarah meluap untuk menghadapi Zahu. Yuji mengungkap semua perbuatan keji Zahu. Dengan geram ia bersumpah tak akan membiarkan Zahu lolos begitu saja. Zahu hanya menanggapinya dengan cibiran sinis. Yuji menuduhnya atas hilangnya Yuna dan bertekad akan menuntut balas. Dengan angkuh Zahu bertanya, "Apa kau tidak takut dengan orang-orangku?" Seketika beberapa pria bersenjata menyerbu masuk. Zahu memerintahkan mereka untuk menyingkirkan Yuji saat itu juga. Tanpa ragu mereka semua menyerbu Yuji. Tapi Yuji bukan lawan yang mudah. Ia pun segera mengaktifkan kemampuannya. Tepat saat itu Zain, Shina, dan Lian tiba. Para penyerang Yuji seketika tumbang oleh kekuatannya. Zahu terperangah melihat kedatangan mereka. Yuji pun sama kagetnya. Zain menegaskan tak akan membiarkan Yuji berjuang sendirian. Yuji terpana tak mampu berkata apa-apa. Zain lalu memperingatkan yang lain, "Mundurlah jika kalian tidak ingin celaka."
Merasa unggul jumlah para pria bersenjata itu, nekat maju menyerangnya. Zain menyeringai penuh percaya diri, lalu lenyap dari pandangan. Dalam sekejap 3 orang musuh langsung ia taklukkan. Ia mendarat dengan ringan sementara para musuhnya sudah tergeletak tak sadarkan diri. Yuji takjub Zain berkembang begitu pesat. Tiba-tiba Lian berseru, melaporkan bahwa Zahu mencoba kabur. Tanpa basa-basi Zain mengejarnya. Ia mendarat tepat di depan Zahu memotong jalur pelariannya. Zain melepaskan pukulan dahsyat yang menembus pertahanan pria tua itu. Bahkan di saat terakhirnya ia masih sempat mengutuk Zain. Zahu pun tumbang ke tanah, dan seekor cacing aneh keluar dari kepalanya. Melihatnya Zain langsung menghantam cacing itu ke dinding. Saat melihat serangga itu hancur, Zain terkejut. Ternyata itu bukanlah induk Zerg yang sebenarnya. Di sisi lain, anak buah Zahu mengamuk karena pemimpin mereka telah disingkirkan. Zain akhirnya sadar, mereka telah dijebak. Setengah jam sebelumnya sekretaris wali kota datang membawa dokumen untuk ditandatangani. Namun saat sang wali kota berbalik seekor Zerg, aneh menyusup masuk ke dalam kepalanya. Sang sekretaris melihat kejadian itu dengan ngeri. Terdengar jeritan panik yang kemudian senyap seketika. Kembali ke saat ini firasat buruk menyelimuti Zain. Ia menyuruh ketiganya untuk segera mencari Zoro dan meminta bantuan. Zain mendesak mereka untuk bergegas karena waktu yang mereka miliki sangat terbatas. Pada saat yang sama, wali kota yang terinfeksi mengeluarkan perintah penangkapan untuk Zain atas tuduhan berat. Sang wali kota menyeringai licik. Tak kusangka umpanku dimakan secepat ini. Zain melangkah keluar menjadi pusat perhatian semua orang. Dalam benaknya ia harus menjauh dari teman-temannya agar mereka tidak ikut terseret dalam masalah ini. Namun begitu keluar ia dikejutkan oleh pemandangan di atasnya. Pria tua Kutong telah menantinya di atas hovercraft. Hanya dengan satu perintah Kutong berhasil memaksa Zain untuk berlutut tak berdaya. Sementara itu, di markas Zoro sang guru tengah menyajikan teh untuk seorang kawan lama yang datang berkunjung. Kawan misterius itu berkata bahwa murid Zoro akan segera dihabisi. Wajah Zoro seketika menjadi gelap, ia terdiam membisu. Auranya berubah menjadi sangat mengancam bagai predator. Namun pria berkerudung itu tetap tenang, karena ia hanyalah sebuah klon. Zoro tersenyum tipis. Aku hampir lupa soal itu, ujarnya. Tapi itu tidak jadi masalah. Pria berkerudung misterius itu pun pergi. Tak lama juga menghampiri Zoro, dan bertanya apakah ia harus menolong Zain. Zoro menjawab belum karena Zain adalah umpan penting. Baginya situasi ini tak ubahnya sebuah permainan catur yang rumit. Kembali ke markas musuh, Zain terikat erat di kursi. Ia bertanya pada Kutong apa kesalahannya, namun malah mendapat pukulan keras. Sambil menjambak rambut Zain, Kutong berkata bahwa Zoro takkan datang untuk menolongnya kali ini. Ia memberikan 2 pilihan, bergabung dengan mereka atau lenyap selamanya. Zain akhirnya paham siapa dalang di balik serangan Zerg. Dengan seringai licik ia bergumam ini membuat pilihannya jadi mudah. Pria tua itu bertanya apa pilihannya, dan Zain dengan mantap menjawab, aku pilih yang ketiga. Amarah Kutong meledak menganggap Zain terlalu sombong. Esoknya Zain digiring prajurit menuju panggung penghakiman. Sang wali kota menyaksikan semua itu. Ia bertanya soal rekan Zain yang berhasil kabur. Prajurit melaporkan mereka gagal karena targetnya sangat licin. Wali kota mengusirnya dan ia pun segera pergi. Wali kota menatap Zain heran melihatnya begitu tenang jelang akhir hayatnya. Di sisi lain, Zain bingung dengan isyarat gurunya untuk membiarkan ini terjadi. Pandangan orang-orang tertuju padanya. Mereka sadar, dialah pemilik bakat level SSS yang legendaris itu. Wali kota bangkit untuk berpidato seketika semua mata tertuju padanya. Kerumunan kaget sang penguasa kota hadir secara langsung. Wali kota mulai membacakan daftar dosa Zain yang direkayasa. Ucapannya menyulut amarah massa. Mereka berteriak agar Zain segera disingkirkan. Melihat reaksi itu, wali kota tersenyum puas. Ia memerintahkan agar prosesnya dimulai. Prajurit di panggung patuh dan langsung menarik tuas. Pedang tajam gilotin kini menggantung hanya sejengkal dari leher Zain. Namun saat tombol ditekan bila tajam itu tak bergerak. Prajurit itu kaget dan bertanya, apa mesinnya macet? Wali kota murka dan berteriak, siapa yang berani mengacaukan penghakiman ini? Ternyata tidak ia menyatakan Zain adalah penyelamatnya. Wali kota terperangah melihatnya bersama para pedagang. Tak lama Shina dan yang lain muncul menyuarakan penolakan mereka dengan lantang. Sosok misterius melapor pada Zoro kalau Zain sudah di panggung gilotin. Namun Zoro tahu ini belum usai. Dengan penuh keyakinan ia berkata, masih terlalu cepat untuk menyimpulkan. Pria itu menyuruhnya menunggu lalu pergi. Suara di telepon melaporkan sosok misterius itu menghilang dengan cepat. Zoro langsung menuduh suara di telepon sebagai pria misterius itu, namun tuduhan itu disangkal. Ia melaporkan dalangnya adalah organisasi bernama Breaking Down. Kembali ke alun-alun, semua orang syok melihat penghakiman dihentikan.
Tina dan para pedagang berteriak bahwa Zain bukan penjahat melainkan seorang pahlawan. Lalu ia menunjuk monitor raksasa di atas. Di sana terlihat aksi heroik Zain melawan Zerg demi semua orang. Tanpa gentar, ia memimpin serangan balasan untuk melindungi kota dari para Zerg. Semua orang kini yakin Zain adalah pahlawan sejati. Namun tiba-tiba Kutong memerintahkan semuanya diam. Yuji dan Shina merasakan auranya yang menekan. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Kutong menyatakan menyingkirkan Zain adalah misi Breaking Dawn. Ia lalu melepas serangan energi dahsyat ke arah Zain. Serangan itu menghantam tanah dengan keras menciptakan sebuah ledakan yang mengguncang area sekitar. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Kutong terbelalak kaget. Sebuah hantaman keras tiba-tiba mengenai perutnya. Semua orang bingung tak ada yang melihat pelakunya. Lalu Shina melihat sebuah siluet di atap gedung. Itu Zoro yang langsung melompat turun. Wali kota yang murka mengerahkan kekuatannya pada Zain. Tapi Zain memutuskan sudah saatnya ia melawan. Begitu gurunya bergerak, pukulan wali kota mendarat telak, menyebabkan ledakan yang dahsyat. Namun wali kota terkejut Zain begitu cepat. Saat sadar Zain sudah ada di belakangnya siap menyerang. Satu pukulan telak menghantam wajahnya membuatnya terhempas ke tanah dengan keras. Wali kota tergeletak tak sadarkan diri. Tiba-tiba, induk Zerg Eclipse merangkak keluar dari kepalanya. Tanpa ragu Zain langsung menangkap induk Zerg itu. Ia meremukannya dengan tangan kosong. Seluruh kerumunan bergidik ngeri melihat Zerg keluar dari kepala wali kota mereka. Zain mengangkat tangannya menunjukkan pada semua orang bahwa ia baru saja melindungi mereka dari Zerg. Akhirnya semua orang paham mengapa wali kota bersikap aneh. Zoro menghampiri Zain dan bertanya soal pengalamannya. Zain menjawab, tentu saja senang dibantu guru, tapi lain kali aku ingin menyelesaikannya sendiri. Zoro memujinya hasil kerjanya luar biasa. Namun sayang Kutong langsung disingkirkan hingga tak ada info tersisa. Zain tampak kebingungan. Zoro pun menjelaskan soal organisasi rahasia di dalam penjaga kota. Zain kaget mendengar tentang Breaking Dawn. Di sisi lain, Yuji cemas melaporkan bahwa jasad Yuna telah ditemukan. Mendengar itu, hati Zain terasa pilu. Sebuah suara bertanya pada Yuji di mana dirinya. Yuji mengungkap fakta pahit jasadnya ada di peti bersama yang lain untuk upacara lautan. Duka mendalam menyelimuti semua orang atas kepergian Yuna. Zain menatap kosong ke arah laut membisikkan penyesalannya karena gagal melindunginya. Sementara itu, sesuatu yang aneh terjadi pada jasad Yuna. Urat-urat tebal mulai menjalar di tubuhnya. Wajahnya membiru seolah kekuatan gelap bangkit dari dalam. Matanya terbuka terinfeksi oleh Zerg yang berwujud mengerikan. Waktu pun berlalu dan bulan Oktober tiba. Zoro memastikan Zain telah berhasil mencapai level ketiga. Tak mau kalah Lian juga menembus level 3 menyusul mereka. Di sisi lain, Shina berhasil membangkitkan lebih banyak lagu. Tina bertanya, bisakah ia juga membuat kontrak dengannya? Namun Zain menjelaskan hanya bisa melakukannya dengan para dewa. Tina tampak kecewa, menyesali dirinya yang tak punya kekuatan dewa. Zain pun bertekad pada Zoro untuk jadi lebih kuat dan menghabisi para Zerg. Mendengar itu, Zoro akan menyiapkan pesawat untuknya besok. Latihan di medan perang garis depan menantinya. Namun karena ini adalah latihan para gadis, tidak diizinkan ikut bersama Zain. Zain mengerti dan berterima kasih pada gurunya karena telah mengatur semuanya. Beralih ke medan perang kerajaan naga, suara misil deruteng menggema. Zerg reptil terlihat mengacau di seluruh kota. Prajurit lain sibuk merawat yang terluka. Di tengah situasi itu, Zeke heran melihat Kyo kembali. Kyo menjelaskan situasi mereka sedang genting, tapi Zeke justru terus menyalahkannya. Kyo yang kesal menunjukkan tandanya menegaskan ia sedang dalam misi elit. Seketika Zeke terdiam saat menyadari sesuatu. Sebuah helikopter mendarat membawa bala bantuan yang dinanti. Namun yang keluar dari sana hanyalah Zain seorang diri. Tak ada orang lain. Zain pun maju memperkenalkan dirinya pada mereka berdua. Mereka terkejut. Kyo bertanya kenapa ia sendirian di mana roh kontraknya Zain. Menjawab mereka ada di rumah. Kyo marah, apa kau datang sendirian untuk cari gara-gara Zeke? Menenangkannya menduga pemuda ini adalah bangsawan dari kota. Kyo tahu itu dan ia yakin Zain hanya akan jadi beban untuk mereka. Kyo meminta Zeke membawa Zain ke timnya dulu. Namun Zeke menolak mengingatkan kesepakatan bahwa dialah yang berhak memilih pertama. Sambil tertawa, Hokyo menyuruhnya untuk lupakan saja. Ia memanggil Zain untuk berkenalan dengan timnya. Zain memperkenalkan diri, lalu Kyo menyambutnya sebagai kapten. Ia juga mengenalkan dua anggota lain di timnya, yaitu Kira dan Kaya. Kaya mengeluh jaketnya basah kuyup karena misi. Jaket itu kini lengket dan sulit sekali dilepaskan. Ia lalu melirik Zain dan meminta bantuannya untuk melepaskan jaket itu. Zain pun setuju membantunya. Setelah terlepas, Kaya berterima kasih lalu menghadap kaptennya. Ia bingung kenapa Zain tidak membawa serta roh kontraknya dalam misi ini. Zain mengangkat tangan dengan cincin Zumi berkata, ia membawa hadiah. Tiba-tiba 3 armor level 6 muncul membuat semua orang terkejut. Kira dan Kaya sangat gembira menerimanya. Mereka berkata Zain sangat diterima di tim mereka. Namun Kyo menolaknya.
Sebagai operator MHCE, ia tidak membutuhkannya. Ia lalu berkata akan mengambil tugas selanjutnya beserta perbekalan yang diperlukan. Zain bertanya apakah Kyo benar operator mecha. Keduanya pun bercerita. Tiba-tiba Kaya meminta maaf ia lupa Zain juga dari kalangan atas. Kyo melemparkan perbekalan pada mereka menyuruh semuanya untuk bersiap-siap. Zain bertanya apa misi mereka. Kyo menjelaskan misinya adalah memusnahkan keturunan Azaki. Ia menambahkan suku ular Azaki berkembang biak sangat cepat dan terus menambah pasukan. Itulah sebabnya zona perang pertama, dan ular Azaki terkunci selama sebulan penuh. Namun Wade berhasil menerobos jalur pasokan mereka. Perintah dari zona perang kedua pun turun hancurkan sarang ular itu. Ia lalu bergegas pergi mengatakan waktu mereka tidak banyak lagi. Kini ia mengendalikan mekanya memperingatkan tim untuk waspada saat mendekati target. Zain menyadari mereka telah tiba. Ia melihat kulit ular raksasa tergantung di sebuah pohon. Anggota lain bertanya-tanya. Kyo menjelaskan itu adalah kulit ular yang berganti menandakan mereka naik level. Zain menyadari kelicikan para ular itu. Mereka menyembunyikan telur-telurnya di sana. Benar saja banyak sekali telur yang bergelantungan di kulit tersebut. Kyo memperkirakan ada ratusan ribu telur tersembunyi di sana. Tiba-tiba, salah satu telur retak menarik perhatian Kira dan Kaya. Tak lama telur-telur lainnya ikut retak. Suara bisingnya membuat Kira dan Kaya menutup telinga. Sementara itu, Kyo hanya berdiri tegap menahan kekuatannya yang besar. Sial kakinya terpeleset, tubuhnya terlempar dari tebing diiringi teriakan ngeri. Zain langsung menyusul berusaha meraih tangannya sementara yang lain hanya bisa meneriakkan nama mereka. Di tengah jatuhnya mereka, Kai berteriak agar Zain fokus pada misi. Tapi Zain berhasil menyambar tangan rekannya. Sambil mengatupkan gigi Zain, mengerahkan segenap kekuatannya untuk menariknya ke atas. Ia lalu berteriak meminta bantuan kaptennya. Kyo yang mendengar itu langsung waspada. Sang kapten mendarat sementara yang lain meneriakkan nama Zain. Kai kebingungan dari mana Zain mendapat kekuatan sebesar itu. Kira berkata tebing itu sangat curam, Zain pasti sudah jatuh ke dasar jurang. Tiba-tiba Ki berlutut menyalahkan dirinya sendiri atas insiden yang baru saja terjadi. Namun sebuah tangan tiba-tiba meraih tepi tebing. Itu Zain, ia meminta mereka untuk segera menariknya ke atas. Kaya dan Kira tersenyum lega sambil bergegas menariknya. Melihatnya selamat, Kyo malah menyebutnya bodoh karena mempertaruhkan nyawa, lalu menyuruh mereka fokus pada misi. Tiba-tiba desisan ular terdengar di depan mereka. Zain merasa ini pertanda buruk jumlah mereka terlalu banyak. Ular-ular kecil mulai merayap mendekat. Kyo memerintahkan semuanya untuk waspada. Keduanya menatap ngeri berpikir riwayat mereka akan tamat di sini. Saat ular-ular itu menyerang Kyo menyuruh mereka pergi, sementara ia yang akan menahan serangan. Kyo berkata jumlah ular terlalu banyak untuk dilawan. Tiba-tiba Zain mengangkat tinjunya. Cincin zuminya bersinar keemasan. Sebuah kubah emas menyelimuti mereka, membuat para ular terhenti seketika. Kyo menyadari reaksi aneh yang ditunjukkan oleh para ular itu. Ular-ular itu mulai menundukkan kepala mereka. Semuanya bingung dengan apa yang sedang terjadi. Zain menyuruh kaptennya untuk menyerang sekarang Kai tersadar dan langsung menyemburkan api yang dahsyat. Para ular mendesis keras saat tubuh mereka mulai dilalap api. Sebagian hutan terbakar. Saat ditanya Zain menjawab, ia hanya menggunakan alat untuk mengintimidasi mereka. Kyo menyatakan bahwa masalah telah selesai sementara api masih melahap para ular. Ia menoleh pada Zain, menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Tapi Zain hanya menjawab seadanya. Tiba-tiba monitor mereka menunjukkan tanda bahaya. Ki sadar misi mereka belum berjalan mulus. Titik-titik bala bantuan dari klan ular Izaki kini muncul di monitor. Kyo menatap Zain yakin kemampuannya bisa menjaga jalan mereka agar tetap aman. Ekspresi Zain menggelap. Mereka harus lari di atas pohon penjaga ular Izaki. Peringkat kelima mendesis. Kira terkejut melihat penjaga sarang itu. Sementara Ki terpana melihat ukurannya yang raksasa. Zain berteriak panik menyuruh semuanya lari. Kira mengumpat sambil kabur bersama Kaya. Ki melancarkan serangan dengan Meka, bertekad melindungi mereka dari belakang saat kabur. Ular penjaga itu mendesis kesakitan akibat ledakan serangan dari Ki. Zain berbalik dan memanggil kaptennya. Ular itu kini mencoba menelan Meka bulat-bulat. Meka itu hancur berkeping-keping membuat Kyo terhempas. Ia meringis kesakitan dengan tubuh penuh luka. Kira dan Kaya menatap ngeri pada kapten mereka. Tiba-tiba ular itu mengaum di hadapan mereka. Ular itu mencoba menelan mereka, namun sebuah kubah emas tiba-tiba melindungi keduanya. Kira langsung mengenalinya. Itu adalah armor tingkat 6 pemberian Zain. Saat mereka merasa lega, ular itu menyemburkan racun. Kubah emas itu lenyap dan mereka terkena telak. Tubuh mereka mulai sirna berubah menjadi debu. Zain hanya bisa menyaksikan timnya lenyap di depan matanya. Penjaga ular itu mendesis dan menyerangnya. Namun, mata Zain berkilat keemasan saat ia mengumpat. Seketika aura emas menyelimuti tubuhnya saat ia membuka kunci darurat. Ia berhasil menghindar dengan melompat tinggi, lalu memanggil Zither dan mengaktifkan luka naganya. Ia mengarahkan tangannya ke depan, dan angin kencang tercipta. Ular itu menggeram sesuatu terbentuk di dahinya. Ular itu lalu menembakkan serpihan ungu yang melesat lurus ke arahnya.
Serpihan itu menembus badai angin miliknya, membuatnya lenyap seketika, dan membuat Zain terlempar jatuh. Seberkas cahaya emas menghantam tanah, membuat Zain terhempas, dan mengumpat betapa kuatnya tingkat kelima. Ular raksasa itu mengaum siap menelannya bulat-bulat. Namun seberkas sinar biru, tiba-tiba menghantam kepalanya membuatnya tersungkur ke tanah. Sebilah pedang menembus tepat di kepalanya, mengakhiri riwayatnya. Mata Zain terbelalak tak percaya menyaksikan pemandangan itu. Seorang wanita turun dengan anggun di dekat pedang itu. Dia kemudian berdiri di sampingnya dengan senyum penuh kemenangan. Zain menundukkan kepala berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Wanita bernama Gina itu tertawa kecil mengatakan kalau Zain memang tampan, tapi sayang dia dari tanah pengasingan, bukan dari kekaisaran Xia yang agung. Zain tahu tanah pengasingan adalah kota penuh kejahatan yang juga dikenal sebagai distrik bawah. Dan Gina adalah roh tingkat 3S dengan level ke-8. Keringat dingin membasahi wajah Zain setelah tahu kalau wanita ini adalah Valkyrie peringkat ke-8. Tiba-tiba Gina melompat ke belakangnya menanyakan lagu apa yang baru saja ia mainkan. Tanpa basa-basi, dia memutuskan akan menjadikan Zain sebagai pendukung tempur eksklusifnya. Zain mengangkat tangan dengan panik meminta waktu sebentar, yang membuat Gina tersinggung karena dia hanyalah master roh biasa. Zain menjelaskan misinya belum selesai, tapi Gina tak peduli dan ingin membawanya dengan paksa. Zain sadar wanita ini sangat menyukainya, dan ini adalah kesempatannya. Zain sadar wanita ini sangat menyukainya, dan ini adalah kesempatannya. Dia mengangkat satu jari mengatakan, akan ikut dengannya jika Gina membantunya membasmi para ular muda. Gina tersenyum, seolah sudah menduga permintaan aneh itu, dan langsung setuju. Zain lalu memberitahu kalau dia punya peta sarang klan ular Izaki. Dia menunjukkan ada 3 lokasi terdekat untuk penyergapan, dan Gina langsung menyetujuinya. Namun mendadak sesuatu yang aneh terbentuk di punggung Gina. Aura mengerikan muncul darinya menyadari lukanya kambuh lagi. Zain bertanya panik saat Gina memasuki mode mengamuk. Dikelilingi aura gelap, Gina berteriak padanya untuk segera lari. Kegelapan mengambil alih, dan dia melompat ke arah Zain. Tapi Zain menyadari aura iblis itu segera memainkan sitarnya. Alat musik itu memancarkan energi hijau, mengubahnya kembali ke wujud semula. Energi hijau menyelimutinya menghancurkan aura gelap di punggungnya. Dia menoleh bingung saat aura itu lenyap. Gina bertanya, apa ini ulahmu? Dan Zain hanya menjawab itu usaha kecil. Gina berjalan mendekat tapi tak bisa menghindar dari pertanyaan Zain. Dia mengaku dilukai oleh kaisar serangga dan luka itulah yang perlahan merasuki tubuhnya. Zain bergidik ngeri setelah tahu kalau itu adalah monster tingkat 9. Dia lalu bertanya apa boleh ia melihat lukanya yang membuat Gina menyebutnya sangat berani. Dia setuju tapi dengan syarat boleh mengambil matanya setelah itu. Zain menyentuh luka di punggungnya berkata lukanya tidak dalam dan bisa diobati. Pipi Gina memerah mengira Zain menyentuhnya langsung. Zain menjadi serius dan tangannya bersinar hijau. Dia mulai mengobati lukanya. Gina terpekik saat merasakan lukanya perlahan pulih. Berkat Zain luka di punggungnya kini telah sirna. Zain berkata, bubuk kemurnian hanya menekan lukanya jadi aku mencoba cara lain. Roh kedua Zain muncul membuat Gina terkejut karena dia punya 2 roh. Rohnya memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa. Roh itu kemudian menunjuk ke arahnya dan merapalkan mantra kehidupan. Gina menggigil akhirnya merasa jauh lebih baik. Zain berkata, lukanya baru sembuh sebagian, tapi Gina ingin dia melakukannya lagi. Zain menjelaskan dia butuh lebih banyak bangkai serangga untuk melanjutkan pengobatan. Gina tersenyum lebar, karena tugas mereka selanjutnya adalah membasmi para Izaki muda. Dia meraih tangan Zain dan terbang menuju lokasi. Sementara itu, sebuah drone melayang di udara memantau pergerakan ular Izaki. Operator melaporkan sejumlah besar ular muda di pintu masuk ngarai. Mereka tahu situasinya genting dan mulai menyusun rencana. Juga menyadari para ular serangga itu sudah bersiap untuk menyerang, dan itu sangat jelas baginya. Dia memerintahkan untuk menghubungi zona tempur ke-8 dan menahan serangan untuk saat ini. Tepat pada saat itu, Zain dan Gina tiba di lokasi. Gina bersinar biru dan menyuruh Zain untuk memulai. Tapi Zain menghentikannya dan memintanya untuk membiarkan dia maju lebih dulu. Dengan tekad membara dia melesat turun. Ledakan emas terjadi saat dia mendarat sementara Gina mengawasi dari atas untuk melindunginya. Zain kini berada di tengah kepungan ular Izaki menebas mereka satu persatu. Satu pukulan telak, ia layangkan membuat seekor ular terpental jauh. Jugo dan yang lainnya terbelalak kaget melihat Zain di medan perang. Semua menganggapnya nekat karena maju seorang diri. Satu hantaman lagi melayang membelah musuh jadi 2. Awalnya Zain ingin melatih jurus barunya, tapi jumlah musuh benar-benar di luar dugaan. Ular-ular raksasa menghadang di depan dan mengaum di belakang. Tatapan mata mereka yang menyala-nyala membuat Gina turun tangan. Sinar energi biru dahsyat turun ke tengah arena. Diiringi teriakan agar mereka semua menyingkir. Dia pun melesat keluar dengan mata yang berkilat tajam. Dengan cepat dia menyerang ular itu dan membelahnya seketika. Zain yang bersinar keemasan langsung menerjang ke arah ular-ular itu.
Dia tersenyum kagum dengan betapa beraninya gadis itu. Ular-ular itu langsung mengepungnya tepat saat dia berhasil membuka segel ketiga. Sebuah pukulan lurus dilepaskan memancarkan sinar emas ke arah lawannya. Ular Izaki kini mulai kewalahan menghadapinya. Sementara itu, Gina terpesona dengan kekuatan yang Zain tunjukkan. Dengan aura biru dia berkata, akan ikut membantu. Mereka tak percaya Zain mampu menahan serangan kawanan ular. Sementara itu, sang tetua penasaran dengan sosok Gina, juga menjelaskan bahwa dia adalah iblis wanita yang dihadapi Wade sebulan lalu. Arena pertempuran kini menjadi sunyi. Zain dan Gina kini berdiri di antara ular-ular yang telah tumbang. Energi ini cukup untuknya menggunakan penciptaan vitalitas lagi. Rohnya segera menyerap semua energi dari musuh-musuh yang telah mereka kalahkan. Dia meminta Gina bersiap untuk melanjutkan pengobatan. Tiba-tiba luka di tubuh Gina kembali terbuka. Proses penyembuhan dimulai lagi. Gina berdiri di tengah cahaya keemasan. Dia menjerit saat merasakan energi baru di tubuhnya. Tiba-tiba duri hitam menembus punggungnya Zain ragu dan bertanya apa mereka harus mencabutnya. Tapi Gina dengan tegas menyuruhnya untuk menariknya keluar. Senjatanya pun langsung menyerap sisa energi iblis di lukanya. Hal itu membuatnya kembali berteriak menahan sensasi yang luar biasa.